ketika sampai pada kalimat, kita sudah bahas ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku, wali 'abdi ma sa'al. Dan jika hambaku benar bacaannya sampai di sini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Lalu Allah turunkanlah kemudian satu kalimat yang dengan kalimat ini, dengan izin Allah bisa terkabul semua apa yang Anda harapkan, sepanjang itu ada kebaikan dunia dan akhirat. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukannya apa yang Anda inginkan. Apa kalimat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana liyahdiya an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur kasy-syamsi wa duhaha. Fa'akkada hadha al-Qur'ana bi-irsali ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammadin مع حديثه كالقمر إذا تلاها فمن تمسك بهما فسوف يسير في الأرض ميسرا كالنهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما فسوف يعيش ضنكا فكأنه له معيشة ضنكا حتى يوم القيامة كالليل إذا يغشاها فصلي وسلم وبارك على الحبيب الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبابي أحباب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نلتقي مجددا في هذه المحاضرة الأسبوعية في رحاب القرآن والسنة، والحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا نعم الإيمان والإسلام والعبادة، فنستطيع بهذه النعم الحضور في هذا المسجد لنواصل عبادتنا وعبوديتنا لله سبحانه وتعالى ونشارك هذه المحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا ويبارك أعمالنا الخيرية. فهمتم؟ لا. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman, Islam untuk beribadah kepada Allah khususnya di masjid ini, dan kita bermohon kepada Allah semoga kita senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-laila laila mutamayyizah, yani natasharraf bihudur sadiqin karimun mata amdahuhu wa idza lumtu wahdi wa ana la alumhu tula hayati wa huwa rajulun tayyibun mutawadhi'un qansulun lahu uswatun wa natamanna an yakun wa natamanna an takun hadhihi al-alaqat mustamirra insyaallah hatta an na'uda ila rabbina jalla wa ala wa nahsul ala ridahu fi firdausil a'la. Ya, malam ini kita ada malam yang istimewa karena kita kedatangan seorang tokoh diplomasi yang beliau adalah konsul di kedutaan Sudan, Republik Sudan. Ya, nama beliau adalah Konsul Hasan, orangnya baik, ya tawadhu, dan juga Masya Allah sering memberikan perhatian yang luas kepada masyarakat Indonesia. Lahu ihtimamul kabir lil mujtama' Indonesi wa khasatan fima yata'allaq bi i'dad jilin mutamayyiz min asy-syabab liwasilu dirasatahum fi asy-syarq al-awsat wa fi muqaddimatiha fi Jumhuriyatis Sudan. Dan beliaulah ini kunci utama yang memberikan keputusan, ya, SIM, surat izin meneruskan studi, ya, ke Sudan. Jadi visa yang dikeluarkan itu di tangan beliau. Dan banyak sekali manfaat-manfaat yang didapatkan karena beliau telah memberikan
perhatian-perhatian khusus ya selama ini untuk masyarakat Indonesia agar bisa menempuh studi dan memperoleh nilai-nilai keilmuan di Sudan. Jadi kalau ada siswa-siswa kita, alumni Sudan yang belajar ke Sudan, salah satunya atas perhatian Konsul Hasan. Ya khas yani bihuduri hadhihi al-laila al-mubarakah, yani insyaallah liyusafihakum jami'an. Malam ini beliau datang untuk menyapa kita semua. Wa hadhihi thalith marat atau thani marat? Thalith marat a'taqid. Thalith marat. Ini adalah ketiga ya beliau datang ke sini. Dan mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini wala yatawaqqaf al-liqa fi hadhihi al-laila biiznillah insyaallah wa insyaallah sanatawassal fil mujtama' insyaallah بتواصلا متميزا باذن الله سبحانه وتعالى. فنعطي الكلمه لسعاده القنصل في هذه الليله المباركه ونعرف لسعاده القنصل هذا البرنامج يعني برنامج أسبوعي محاضرة أسبوعية في ضوء القرآن الكريم. والآن نحن يعني في فترة في بحث عن آية القرآن الكريم يعني في تفسير القرآن الكريم. والحمد لله حضر معنا حوالي 10,000 في هذه البرنامج نقل المباشر مع القناة الفضائية. فحضر معنا ليس فقط من حول بكاسي ولكن في وجوه سمطرة على وجه سمطرة وفي وجوه جاوة وجه جاوة وفي وجوه بابوا وجه بابوا وفي نعم وموجود هنا من الجنة والناس dari kalangan jin dan juga kalangan manusia. Fahadhu wujuh munawwarah, ini wajah-wajah bercahaya yang dekat dengan lampu. Wujuh munawwarah alladzina yaqribun min al-misbah al-masabih. فلا نطيل الكلام فسعادة أيضا هو في شغله كان رجل مشغولا ومن أجلكم وحضور هنا. Beliau ini sibuk, tadi sedang ada pertemuan dengan 44 investor, tapi waktu saya minta untuk datang karena ada teman-teman di sini hadir dan beliau langsung mengatakan siap. Ini langsung tadi meluncur ya dari BSD ya, bukan yang Bekasi Sanoan dikit, yang Tangerang langsung ke sini. BSD ada muqassam ila qismin. BSD di Tangerang wa BSD di Bekasi. Yani BSD Bekasi fi ism taqsir min Bekasi Sanoan dikit. Yani Bekasi شوية بعيد يعني. جمعتهم الاثنين. جمعهم الاثنين مع بعض. فليتفضل مشكورا سعادة القنصل. بسم الله. فأنا أكون مترجم إن شاء الله. تفضل. أنا أحتاج مترجم آخر لأنه لن يترجم كل ما أقوله، سوف أشكره كثيرا لن أحبه كثيرا. خير إن شاء الله. أتقان إذن. بسم الله. الأمر صعب يعني التحدث بعد أستاذي وشيخي وحبيبي شيخ آدي هدايات يعني من أصعب الأشياء. يعني هو علم في اللغة العربية وعلم في العلم وعلم في القرآن وعلم في العلوم الإسلامية. يصعب علي يعني مهمة صعبة جدا أن أتحدث بعدهم. لن يترجموها. خير إن شاء الله. Baik. Ya begitulah tadi diterjemahkan. Apa Imun? Tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والحمد لله الذي يسر لي الحضور اليوم لكي أكون في حضرة العلم وحضرة القرآن وأنا سعيد بذلك. يعني كنت يعني الآن اعذروني أعاني من المرض قليلا وكان لدي أسبوع طويل يعني أسبوع مليء بالعمل خارج جاكرتا وداخل جاكرتا، ولكن لحبي لكم وحبي للعلم والقرآن ومن قبل حبي لأستاذي الشيخ آدي هدايات جعلني أتغلب على كل الصعاب وأحضر إليكم اليوم. إن شاء الله. يعني يترجم لأن في وجوه رجاء. ترجموا. Ini ada wajah-wajah berharap. Harap terjemahkan. Tayyib, beliau menyampaikan pertama rasa bahagia, sangat senang bisa berada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dan sesungguhnya beliau menyampaikan beliau agak sedikit kurang sehat sebetulnya. Ya, karena banyaknya tugas-tugas yang tengah dikerjakan dalam sepekan ini. Bahkan beberapa beliau sedang berada di luar kota. Ya, kemarin ada di Malang beberapa tempat untuk melakukan tugas-tugas beliau. Tapi Masya Allah karena mendengar informasi malam ini akan bertemu kita semua, bahkan berada di satu tempat yang ilmiah, menemukan orang-orang yang semangat belajar, maka semua itu menghilangkan semua penat beliau
dan menghilangkan semua rasa sakit, terutama setelah berada di hadapan kita semua saat ini dan berjumpa dengan sahabat-sahabat beliau di sini. Nah. هل قام بترجمة الجزء الأول أم لا؟ قمت بترجمة الجزء الأول؟ حقيقة العلاقات السودانية الإندونيسية أحسب أنها بدأت بالعلم، وكما ذكرت اليوم نحن في حضرة العلم عندما حضر الشيخ أحمد سوركتي السوداني إلى إندونيسيا في بدايات القرن الماضي، حضر معلما وداعيا ونشر الدين في إندونيسيا وساعد حتى في استقلال إندونيسيا، ومنذ ذلك الحين وأحسب أنها بداية العلاقات الجادة بين البلدين، ومنذ ذاك الحين نحن نواصل على أن تكون هذه العلاقة مؤسسة على العلم وخاصة العلوم الدينية العلوم الإسلامية والقرآن الكريم. Baik, teman-teman, beliau ingin menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dengan Sudan sebetulnya bukan hubungan yang baru, yang kekinian, tapi sudah dibangun sejak lama, sejak tibanya Syekh Ahmad Surkati ya ke Nusantara di tahun 1911 setelah pertemuan yang terjadi di Tanah Abang Krukut pada hari Senin tanggal 17 April tahun 1905. 6 tahun kemudian datanglah Syekh Ahmad Surkati. Karena itu bukan menjadi satu hal yang baru hubungan Sudan dengan Indonesia di bidang keilmuan, khususnya ketika saat ini kita sedang berada di tengah-tengah pembahasan ilmiah. Ini adalah tradisi yang sudah berlangsung sejak lama dari hubungan Indonesia dengan Sudan. Beliau ini akan berikan pengantar saja dan ucapan terima kasih sampai ke Isya. Nanti ba'da Isya baru kita akan memulai muhadarah kita insyaallah. Tafadhal. واليوم أنا أحضر إلى هنا لكي أشكركم أنكم أتحتم لنا الفرصة لخدمتكم ولو بالقليل بإرسال الطلاب وخدمة العلم وخدمة القرآن والإسلام. طيب, أنا قلت لكم دائما ورجل متواضع يعني. Beliau datang ke sini ya, bukan sebetulnya ingin memberikan kesan apapun, tapi sebetulnya saya ingin datang untuk berterima kasih, kata beliau. Sebetulnya saya ini hadir di Indonesia sebagai khadim, ingin bantu Ustadz saja. Ya, bantu bagaimana meneruskan tradisi keilmuan dulu ketika orang tua beliau Syekh Ahmad Surkati datang ke sini untuk mengajar. Maka lebih berhak saat ini putra-putra Indonesia juga bisa meneruskan studinya ke Sudan. Karena itu kalau beliau memfasilitasi, beliau menganggap ini sebagai bagian dari kewajiban beliau untuk jadi khadim yang membantu bagaimana menjadikan putra-putri Indonesia itu memiliki nilai-nilai keilmuan yang luas sampai bisa belajar di sana dan kembali ke sini untuk membangun Indonesia. Nah. ولن نتردد إن شاء الله مستقبلا نعدكم أن يستمر هذا التعاون وتقديم المنح للطلاب الإندونيسيين من كل البقاع من كل الجزر الإندونيسية. Taib. Dan beliau terakhir menyampaikan insyaallah ada komitmen dari beliau, mudah-mudahan kerjasama ini berlanjut ya sampai dengan ke depan. Beliau akan mengatur bagaimana putra-putri Indonesia selanjutnya setiap tahun bisa mendapatkan kuota untuk belajar di Sudan sehingga bisa menambah wawasan dan keilmuan khususnya di bidang-bidang keislaman. Nah. أخيرا يعني السودان يعد وجهة تعليمية مميزة من حيث تعليم اللغة العربية ومن حيث توفر العلماء في شتى المجالات وهم ينتشرون في جميع أنحاء العالم، وأيضا أحسب أن الطالب يستطيع أن يحصل العلم وخاصة اللغة العربية أسرع من الدول الأخرى غير السودان. Dan terakhir, beliau ingin memberikan kabar baik. Di Sudan insya Allah disiapkan kampus-kampus institusi keilmuan, keislaman yang khususnya bisa membantu kita memperkuat nilai keislaman khususnya di bidang bahasa. Ya, Sudan dikenal salah satunya itu adalah memiliki kampus-kampus yang paling kuat ya untuk memberikan keilmuan, sosok keilmuan di bidang bahasa Arab yang paling cepat sekarang ya di sekian kampus-kampus yang ada di Timur Tengah. Dan insya Allah beliau akan melanjutkan kerjasama ini ke depan, mudah-mudahan bisa membantu kita dalam pemahaman itu. Nah. لا يفوتني أن أشكر منظمة رعاية الطلاب الوافدين الشيخ ياسر وباش مهندس مصعب اللذين اللذين تعذر حضورهما اليوم،
وأنا أحضر بالنيابة عنهم ونيابة عن السودان لكي أشكركم مرة أخرى على الدعوة أستاذ آدي هدايات، وأشكركم أن أتحتم لنا الفرصة بالمساعدة ولو بالقليل. فقط أريد أن أعرف من الذي يذهب إلى السودان، لو سمحتم ترفع اليد. Teman-teman, beliau atas nama juga dari Munazzam Al-Wafidin Tullab, ada Dr. Yasir yang dulu pernah ke sini, wa kana ma'ana yani fil muhadaratin, dan Muhandis Mus'ab, Insinyur Mus'ab, dan mengucapkan terima kasih kepada kita. Wa huwa al-an yani yatlub min al-ikhwa insyaallah al-murasyahin lil-iltihaq lid-dirasa al-masa dirasa lis-Sudan. Mungkin tarfa'u aydiyakum alladhina hadirin ma'ana al-an mal ikhwan rijal yang hadir bersama kita sekarang yang akan berangkat ke Sudan di bawah bimbingan kami, boleh angkat tangannya. Mana aja yang hadir? Yang hadir boleh angkat tangan. Ya, silakan, enggak apa-apa, angkat aja. Satu, mana lagi? Dua, siapa lagi? Wa ba'dhum fit tahad. Siapa lagi? Yang ada di sini? Wa ba'dhum fit tahad yani qawa. Yata'akhiruna fi takriban 30 tulab dan talibat. Wa talibat yang perempuan jangan ngacung yang di sini, perempuan di bawah. Wa fi min al-ikhwan nisa banat janib ad-dahila. Saya ingin sampaikan yang dipilih oleh kami untuk ke Sudan yang telah lulus seleksi. InsyaAllah dalam waktu dekat, paling cepat pekan depan akan berangkat. Beliau akan mendapatkan sambutan khusus, pembekalan khusus dari konsul. Jadi setelah saya tutup ini, beliau kemudian pamit. Nanti bertemu di belakang dengan konsul untuk diberikan pembekalan-pembekalan khusus. Fa'ana uwajjih lil ikhwa tullab al-murasyahin ila Sudan ba'da al-kalimah min sa'adat konsul an yajtami'u fi qa'a khassa lianna sa'adat konsul yurid yani an yukhatibakum wa yu'ti lakum tawjihat fima yata'allaq bi ijra'atikum qabla safarikum ila Sudan. Ya, lintibah lil ikhwa aidan, teman-teman lajnah dari panitia tolong diingatkan untuk segera berkumpul di ruangan agar bisa mendapatkan perhatian dari Sa'adat Al-Konsul. طيب، وأنا شخصيا باسمي جمعية أخيار للدراسات الإسلامية وباسم شعب أندونيسيا، فنريد أن نقدم رسالة شكر والتقدير على ما قامت به السفارة السودانية وجمهورية السودان من اهتمامكم، وخاصة في استقبال واستضافة الوفود الإندونيسيين من الطلاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن وتتواصل هذه العلاقات الودية العلمية منذ حضور الشيخ أحمد سركاتي إلى أن نعود إلى رب العالمين يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد السودان بالأمن والسلامة والرحمة والبركة، وكذلك أن يحفظ قنصل الحسن يعني صحته وعافيته ويبارك في أعماله الخيرية إن شاء الله، وتتواصل هذه الأخوة الطيبة. فشكرا على حسن الحضور القنصل الحسن. فلدينا تكريم له، kita ada sedikit untuk beliau ya, kenang-kenangan untuk agar ingat masyarakat Indonesia. Ya, nahnu indana yani al-tadhkar dia mutawadhi'ah tadhkariyah li Sa'adat al-Konsul likai daiman yani yatadhakkar an Indonesia bi sifatihi al-'amma wa bi syu'abihi al-khas. Ya, Mas silakan Mas di depan. Ini bukan hadiah sebetulnya, ini tanda cinta saja. Hadhi alamatul mahabbah. Ya, ini tanda cinta dari Indonesia. Wala ya'ti ayyu dhaifin la Indonesia illa summiya huwa yani au disebutkan beliau ini au dzukira huwa bi annahu wasala Indonesia ba'da an labisa batik. Ya, sampai kemudian bisa menggunakan batik. Hadza batik khas يعني مصنوع يدوي، هذا قماش لكي تستطيع أن تعمل مناسب مع مقاسك، وهذا خاصة آتي من لسم من جوا الوسطى، يعني هذا متميز هنا في إندونيسيا، هذا مكتوب هنا. من هو الطالب الذي يعني أحرز أعلى درجة لكي يذهب إلى السودان؟ Baik, yang paling teman-teman Minar Rijal. Baik, Minar Rijal. Yang teman-teman Sudan tadi boleh angkat tangan yang mau berangkat, satu lagi.
Razik mana? Iqbal? Alwi di bawah. A'la darajat fi tahat موجود. الأول موجود في التحت. الأول يا الله. لازم موجود هنا. Mana Iqbal? Giri mana? Siapa lagi? Gak ada di sini. Yang Istanbul yang mau ke Sudan? Lagi ke atas. Tutut. Halo. Cepat ke atas. عموما الأول أنا أريد أن أهدي هذا الباتيك. ما شاء الله. أريد أن أهدي هذا الباتيك وأريد أن أتحدث معه على انفراد. هذا تعال. هذا واحد اثنين. Itu yang kecil sini. تعال. تعال يا رزق. هذا رازق قبل في جامعتين. تاج الحافظين وجامعة أفريقيا. لازم تعرفه. Kembar kan? Nih. هذا هو واحد ini. وهذا جيري. هذا علوي. Ini Fauzi, Naufal, yang lainnya masih di bawah. Kita ada sekitar 30 orang. خلاص أحتاج إلى 4 باتيك. هذا كلهم 1 2 3 4 5 في واحد وكلهم أهل القرآن. هذا berapa hari antum? أنا تقابلت معهما في مسجد والذي قرأ القرآن الاستقلال. يعني مسجد في الناس. الاستقلال نعم. دعوته إلى بيتي ولكن لم يأتي. مشكلة ومباشرة يأتي إلى السودان. هذا كله أهل القرآن كلهم يعني حملة القرآن الكريم. فهذه أيضا يعني من هؤلاء لديهم السند. نعم لديه السند وأتى من اسطنبول. Silakan Mas. Langsung aja ke sana terus sampai keluar lagi. نعم هذه وجوه يومئذ ناظرة إن شاء الله. هذا بعضهم ليس بكثير يعني. أنا أحتاج إلى 5 باتيك. لا إلى 5 باتيك. هذا كم كثير؟ 8 باتيك. سويس. هذا يختلف. بعدين أنا أجهز باتيك خاص لهم. ماذا لو قطعنا هذا؟ لا يكفي. أين because penting. Beliau ingin kasih hadiah ke mereka batik katanya. Bayangin kalau ini dipotong aja jadi ini ya. من الذي يقرأ لنا الآية 100 من سورة البقرة. آيات ke-100 surat Al-Baqarah. تكلم باللغة العربية. تفضل أنت خذ الميكروفون. 100 سورة البقرة آيات 100. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أي السورة؟ سورة البقرة. البقرة آيات كم؟ 100. أين الموقع في المصحف؟ يمين. في التحت ولا في الفوق؟ تحت قريب إلى الوسط ولا إلى التحت؟ إلى التحت. طيب يكفي هذا؟ صحيح. ما شاء الله. طيب وسيزوجه بالفتاة السودانية. Ada 2 hadiah, 1 batik, yang kedua akan dinikahkan dengan putri Sudan. Masya Allah. Ada 2 hadiah. Ini hadiah, saya kasih hadiah ke beliau, kasih lagi ke yang lain ya. Masya. Dan ada hadiah lagi kata yang lain dari beliau. Baik. في سؤال آخر للآخرين؟ مازال يعني. طيب. خير إن شاء الله. جزاكم الله خير على ما تفضلتم يعني بتكريم هؤلاء الطلاب. فإن شاء الله نتواصل إخوة sekalian. Kita ini teman-teman yang akan berangkat ke Sudan dan malam ini akan dilepas langsung oleh konsulnya. Ada 30 siswa. Teman-teman. Ini siapa? تعال. هذا أيضا وحفظ القرآن 24 يوم. الأشخاص المهمون دائما يأتون. نعم يأتون. تفضل مسبوق هو. انت وين؟ تعال. سني. طيب. استحي. نعم. Teman-teman, ini akan berangkat. Konsul Hasan melepasnya bersama dengan suara azan yang sampai. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah lancar perjalanannya, safarnya lancar dan pulang lagi ke Indonesia insyaallah jadi ulama. Ingat ya, la ta'udu ila Indonesia illa an tusbihu ulama. Fa ana banaitu yani huna al-ma'had, banaitu al-markaz. Saya membangun center dakwah, masjid ya, kemudian juga pusat-pusat dakwah insyaallah mereka yang akan meneruskan. Mungkin besok lusa
Ya, saya mungkin pulang lebih duluan dan mereka bisa meneruskan kemudian hari. Karena itu ma ja'altul mabani al-masyru'at allati banaituha ila waqfan lillahi subhanahu wa ta'ala. Saya tidak pernah menjadikan apapun kecuali wakaf likai yuwasilu yani hadhil juhud al-mabdhula wa insyaallah yakunu insyaallah du'atan fil mustaqbal. Ya, wa nasallahu subhanahu wa ta'ala yubarik al-Syekh Al-Hasan ويحفظ يعني صحته وعائلته وإن شاء الله أيضا يضاعف كل وجوده ويعوض كل جهوده بجنة الأعلى الفردوس بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا يعني على اهتمامكم وإن شاء الله نتواصل دائما على البر والتقوى. جزاكم الله خير. Kita ucapkan terima kasih. Takbir. Kita jeda sebentar ya untuk menunaikan salat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendoakan semoga saudara-saudari kita yang belum beriman malam ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengucap syahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah. Semoga setiap kita diberikan ketenangan, kedamaian dan kenyamanan insyaallah sampai berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, seperti tadi disampaikan, mudah-mudahan ini jalan dari Allah untuk meridai semua ikhtiar kita dalam beribadah. Saya berusaha sebaik mungkin untuk bisa memberikan apa yang mungkin kita bisa sampaikan, baik untuk agama, bangsa ataupun negara. InsyaAllah di antara program itu ada generasi-generasi yang kita akan kirim keluar untuk meneruskan ya estafet dakwah dan keilmuan supaya nanti mereka kelak pulang meneruskan apa yang telah kita siapkan saat ini. Alhamdulillah ada yang tadi ke Sudan, ini gelombang kedua, pertama sudah berangkat di 2 tahun lalu atau setahun ke belakang. Kemudian ada yang di Mesir, ya seperti teman-teman ketahui, kami pun menjalin kerjasama dengan Al-Azhar Asy-Syarif dalam pembinaan da'i, imam, juga siswa-siswa yang belajar ke sana. Dan tadi saya sedang disiapkan untuk bisa berkunjung ke Al-Azhar dan memberikan kuliah umum di sana. Juga nanti diterima oleh mufti-mufti dan Syekh Azhar dan membicarakan kemungkinan MOU untuk bisa memberikan maslahat ya bagi kita khususnya di sini dan umumnya bagi masyarakat di bangsa kita. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah jadi juga tadi datang dari Rabitah Alamiyah di Ta'lim ya wa Da'wah. Jadi ada utusan juga dari Saudi tadi untuk menjalin kerjasama untuk pengembangan Al-Quran khusus untuk ayat-ayat Quran terkait dengan aspek ilmiah. Ini teman-teman yang nanti bidangnya fisika, kimia, bidangnya kemudian matematika dan sebagainya. Dalam waktu dekat kami sedang mengatur waktu agar ada kunjungan ya, profesor khusus di bidang keilmuan tapi juga pakar Al-Quran. Ya mudah-mudahan terlaksana dalam waktu dekat dan setelah ada markas kita insyaAllah terkumpul di situ semua. Jadi nanti kita pun sedang berencana membangun cabang-cabang kampus yang ada di luar. Jadi kalau mau ke Al-Azhar cabangnya ada di sini. Ya mau ke Madinah mudah-mudahan juga cabangnya ada di sini. Mau ke Sudan cabangnya ada di sini. Ya mau ke surga nggak ada cabangnya. Nah, itu cabangnya amal saleh. Baik, kita mulai kajian kita. Semoga Allah berikan kemuliaan dan kelancaran insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita menuntaskan di pertemuan yang lalu makna kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagi siapa yang ingin dibuka oleh Allah segala pintu-pintu kebaikan dalam hidupnya, pintu-pintu kemudahan, apakah sembuh dari penyakit atau lancar di sifat rizki, tenang dalam kehidupan rumah tangga, maka Allah kemudian berikan petunjuk kepada kita yang terkumpul dalam Al-Quran.
Nah, pembukanya ada di surah yang pertama, karena itu disebut dengan Al-Fatihah. Karena itulah surah Al-Fatihah memiliki banyak sekali nama, dan nama-nama itu adalah solusi dari setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Dialah Asy-Syafi, Asy-Syafi, sang penyembuh, karena di dalamnya ada pelajaran tentang bagaimana memohon kepada Allah kesembuhan bahkan dari penyakit yang dianggap mustahil sembuh oleh manusia. Di dalamnya ada kemudahan-kemudahan, ada petunjuk-petunjuk, ada kelancaran beraktivitas. Karena itu ia memiliki banyak nama. Ya, ada Asy-Syafi, Al-Kafi, Ummul Kitab, dan lain sebagainya seperti yang telah kita uraikan. Nah, mustahil kita mendapatkan itu kalau kita tidak memahaminya. Karena yang dituntut bukan sekadar membacanya. Orang-orang dulu sekali baca, penyakit bisa sembuh. Orang-orang dulu sekali baca, kesulitan bisa hilang. Kenapa orang sekarang kemudian baca, hal yang diharapkan tidak kunjung datang? Boleh jadi bukan karena bacaannya, tapi boleh jadi adalah sifat-sifat khusus terkait makna-makna Al-Fatihah tidak hadir dalam bacaan itu. Secara singkat, kalau bahasa Al-Qurannya, bacaan itu tidak bersumber dari hati, cuman di lisan saja. Bahkan ada orang yang berislam pun cuman di lisan, Islamnya Islam lisan dengan mengucapkan syahadat. Karena tak sampai ke dalam jiwanya, maka imannya nggak tembus ke hati. Kalau iman nggak tembus ke hati, maka tidak ada pancaran iman dari hati untuk menggerakkan tubuh kita. Harusnya tubuh kita ini bergerak dengan iman. Jadi kalau orang sudah beriman, nanti iman di hatinya memancar kepada mata. Maka mata akan melihat dengan imannya itu hal-hal yang boleh dilihat saja. Yang tidak boleh, imannya mengingatkan, jangan lihat. Lisan kalau ada iman dalam jiwanya, jiwa ini akan membimbing ke lisan. Ini yang dikatakan, yang ini jangan. Kaki kalau kita punya iman, maka kaki ini akan dibimbing oleh iman kita untuk melangkah pada yang baik. Langkah ke sini, ini jangan. Itulah sifat iman. Karena itu sering saya katakan dalam Al-Quran, setiap aktivitas kita, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu dibuka dengan iman. Diawali dengan kalimat iman. Mata sebelum melihat, Quran surah 24, ayat 30 laki-laki, 31 perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Iman dulu, baru lihat. Kalau punya iman, yaghuddu min absarihim, palingkan dari yang tidak layak dipandang. Lisan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang punya iman. Iman dulu. Ya la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip. Iman. Mustahil orang punya iman bergosip, mustahil. Karena seketika imannya akan mencegah. Itu iman. Kaki sama, ya ayyuhalladzina amanu, ya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, langkahkan kakimu untuk mencari nafkah yang halal saja yang Allah tetapkan. Ini mustahil, hamdallah. Kaki orang beriman melangkah pada yang haram, itu mustahil. Nah, ada orang yang ketika dia bersyahadat, syahadatnya cuma di lisan, nggak sampai ke dalam hatinya. Karena itu bacaannya nggak ada kekhusyuan. Ya maaf, kemudian gerakannya nggak dibimbing oleh imannya. Itu ada di Al-Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata, saya telah beriman. Ya, maka apa jawaban dari Allah? Nabi diam, turun ayat. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu. Kalian belum serius imannya. Ya, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam itu syarat pertamanya syahadat. Cuman syahadatnya enggak sampai ke hati. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Cuman sayang, cuma di lisan tidak dimasukkan ke dalam jiwa. Karena enggak masuk ke jiwa, enggak ada kekhusyuan dalam keislamannya. Banyak orang berkata Islam, tapi karena enggak ada iman, untuk ibadah enggak ada. Iman itu kan kalau sudah ada, membimbing beramal yang baik. Amal baik disebut soleh. Karena itu kata iman dalam Al-Quran bersanding dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Jadi kalau ada iman pasti amal soleh. Contoh amal soleh apa? Ada yang ritual, solat. Ya karena itu kalimat solat dibuka dengan iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Sebelum yuqimuna shalah iman dulu. Jadi mustahil orang solat tanpa iman. Tapi kalau imannya nggak nyampe ke hati, mustahil solat. Karena itu jangan heran kalau ada orang bersyahadat ngaku muslim tapi nggak solat, jangan heran. Kenapa? Karena kalimat syahadatnya nggak nyampe ke jiwa. Ya, nggak nyampe ke jiwanya. Dan itu bukan orang pertama, zaman Nabi sudah ada yang mengaku begitu. Diluruskan turun ayat tadi yang Quran surah 49 ayat 13. Jadi kalau ada orang yang sekarang ngaku muslim, KTP-nya Islam, nggak mau sholat, katakan Anda telat. 15 abad yang lalu sudah ada yang duluan seperti Anda. Turun satu ayat khusus untuk orang seperti Anda.
Cuman yang dulu tobat. Kalau Anda nggak tobat, Anda aneh. Jahiliyah turun ayat tobat langsung sholat. Anda bukan jahiliyah turun ayat sudah turun lama, masa nggak tobat-tobat? Jangan sampai manusia modern yang mengecap kemodernannya kalah dengan orang-orang disebut jahiliyah di masa dulu. Paham sampai sini? Nah, demikian kasus Al-Fatihah. Kenapa banyak orang baca Al-Fatihah sekarang tidak mendapatkan bagian dari keutamaannya? Karena boleh jadi dia tidak membaca dengan keimanan dalam jiwanya. Karena itu rumus yang pertama, sebelum kita teruskan pada kalimat ayat berikutnya, rumus pertama ketika baca Al-Fatihah, ingat rumusnya. Di hadis qudsi yang saya sampaikan pertemuan lalu. Rasakan saat membaca itu, Allah mengawasi kita. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, maka perkataannya dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna 'alayya 'abdi. Jika hambaku membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab asna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, Allah menjawab hambaku sedang mengagungkanku. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, rasakan Allah itu menjawab. Rasakan kita disaksikan. Ini yang disebut ihsan namanya di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah, baca Quran itu ibadah. Salat ibadah, berdoa ibadah. Ketika engkau ibadah kepada Allah, kata Allah, lihat, rasakan kita disaksikan walaupun tak mampu menyaksikan Allah. Kita nggak bisa lihat Allah, tapi rasakan kita maha dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan. Nah, kalau perasaan itu hadir, maka kita akan baca Al-Fatihah dengan sempurna dari dalam jiwa kita. Sama dengan Anda, ya, kalau sedang pidato diawasi oleh pemimpin, diawasi oleh direktur, diawasi oleh bos Anda, bukankah akan serius menyiapkannya? Bukankah tidak ada yang main-main? Diplomat ngasih sambutan, ya, pimpinannya hadir, kemudian dia main-main, kalimatnya nggak sempurna, maka dia tidak akan mendapatkan perhatian darinya. Jelas? Anda mau pidato, atasan Anda tiba, kemudian Anda tidak merangkai kata dengan baik, selesai kemudian karir Anda. Anda mau minta kepada Allah, tapi Anda nggak serius, bagaimana Allah serius memberikan jawaban pada Anda? Maka bacakan dengan iman, minta. Ketika sampai pada kalimat, kita sudah bahas ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku, wali 'abdi ma sa'al. Dan jika hambaku benar bacaannya sampai di sini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Lalu Allah turunkanlah kemudian satu kalimat yang dengan kalimat ini, dengan izin Allah bisa terkabul semua apa yang Anda harapkan, sepanjang itu ada kebaikan dunia dan akhirat. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukannya apa yang Anda inginkan. Kalau itu ada kebaikan dunia akhiratnya, maka diberikan. Kalau dunia saja tidak ada akhiratnya, maka dialihkan kepada yang kedua. Kalau ada baik akhirat, tidak baik dunianya, maka biasanya ditunda sampai dia merasa siap dengan itu, baru diberikan untuk baik dunia akhiratnya. Jadi 3 jawaban, langsung diberikan seketika kalau kita bisa siap mendapati. Yang kedua ditunda sampai kita merasa sanggup mendapatinya. Yang ketiga diganti kemudian apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Yang pertama jelas, minta dijawab. Nabi Zakaria contohnya. Yang kedua, minta saat sanggup baru diberikan. Nabi Muhammad minta pindah kiblat dari Baitul Maqdis, ya, kemana? Masjidil Haram. Kapan dikabulkan? Kurang lebih setelah 3 tahun hijrah ke Madinah. Setelah umatnya siap, nabinya siap, umat belum. Kalau tiba-tiba baru pindah langsung kemudian kiblat berarah ke Mekah, maka Yahudi akan jadi musuh yang paling utama pada saat itu. Ya, nggak akan mau menerima risalah Islam. Nasrani juga demikian. Maka kiblat pelan-pelan. Setelah paham dekat dengan Allah, maka walillahil masyriq wal maghrib, punya Allah timur dan barat. Yakin ini, nggak akan lagi kemudian kita menolak apa yang Allah turunkan. Apapun terserah Allah. Itu sudah lepas. Tapi kalau dari awal belum sadar ini, belum kuat, tiba-tiba ada perintah langsung dikabulkan, umat belum siap, maka celaka memberikan dakwah sementara umat belum siap dengan itu. Jadi selalu ada hikmah. Sama dengan Anda punya anak misalnya usia 5 tahun. Pengen minta motor, nggak tanggung-tanggung yang kayak Marquez. Pengen yang kayak Marquez, udah juara 8 kali dunia, ngalahin Rossi kemarin sama Lorenzo misal gitu kan.
Pengen, sementara 5 tahun, tapi Anda mampu membeli itu, dibelikan nggak? Nggak mungkin, mustahil. Kapan diberikan? Setelah dia siap bisa mengendarai itu. Ya, Anda belikan dulu motor-motoran. Ya, nanti yang seperti dedek kan benar kan begini? Iya, nanti ketika kamu hafal Quran, kamu sholatnya bagus, kamu bisa naik motor, kamu bisa punya SIM, wah, insya Allah kamu akan dapatkan lebih bagus dari yang punya Marquez saat ini. Ada caranya. Ada lagi yang Anda inginkan A, Allah kasih B. Bukan gak dijawab, tapi dialihkan kepada apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Ya, Anda punya anak sakit, kata dokter jangan makan apel. Di jalan papa apel, Anda berikan jeruk. Karena larangan dari dokter nggak boleh ini makan apel, bisa berdampak pada kesehatannya. Anda berikan jeruk. Itu yang bagus buat dia kata dokter. Anaknya memang protes, tapi Anda berikan pengertian supaya mengerti. Papa, anak nggak mau jeruk, maunya apel. Nah, ini jeruk rasa apel. Kadang begitu, Anda minta lulus di kampus A, diterima di kampus B. Ikuti dulu, karena pikiran kita itu sempit sekarang. Allah tahu masa depan. Yang kamu butuhkan fulan, bukan yang ini. Yang kamu butuhkan kampus yang ini. Karena dengan masuk kampus ini, apa yang kamu butuhkan di masa depan akan terpenuhi keseluruhannya. Kadang Anda melamar kerja, putar. Masukin sana, masukin sini, nggak diterima. Diterimanya percetakan buku samping tetangga. Nggak ngelamar, langsung ditawari. Boleh jadi bukan karena pekerjaan di situ, tapi itu tangga pertama untuk mencapai derajat yang selanjutnya. Kadang-kadang dari situ muncul proyek besar, Anda ketahuan punya bakat, tiba-tiba datang percetakan ke situ, ada yang kunjungan, Anda dibawa, pindah kerja, ada begitu. Sabar saja, hidup kan begitu. Hidup itu untuk berjuang. Nggak dapat di sana, pindah ke yang lain. Nggak dapat di sini, kerjakan yang lain. Ikhtiar terbuka. Lamar sini nggak terima, cari kerja yang lain. Perempuan ini menolak, ada yang lain. Alhamdulillah. Tapi siapkan diri kita. Sabar. Siapkan. Nah, sekarang kita akan belajar 2 hal. Yang pertama singkat, mengurai yang lalu dengan singkat. Jika ingin cepat dikabulkan iyyaka nasta'in, maka tingkatkan iyyaka na'budunya. Karena itu satu paket. Wa-nya ma'iyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wau-nya ma'iyah. Ma'iyah itu bersanding, dempet. Jadi nggak akan terpisahkan. Kalau ingin nasta'in dikabulkan, solusi diberikan, maka na'budunya tingkat. Na'bud ibadah naik, maka bersamaan dengan ibadah naik ini nanti dari Allah pun balasannya cepat. Itu rumusnya di Quran surah kedua, ya, ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, jika engkau sering nyebut saya, zikir pada saya. Zikir itu bukan cuma nyebut Allah, Allah, Rahman, Subhanallah, Alhamdulillah, bukan. Zikir itu bila disebutkan dalam Al-Quran, maka detilnya ibadah. Ibadah disebut zikir karena ketika kita ibadah, kita ingat dengan Allah. Zikir itu kan ingat. Salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Jelas? Baca Quran zikir. Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir karena setiap Anda baca Al-Quran Anda ingat dengan Allah. Menghafal Quran zikir. Saya sering katakan disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah 54 ayat 17 ya, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Berdoa zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Zikir. Zikir itu ibadah. Kalau disebutkan zikir, ibadah. Ba'da salat tadi zikir kan? Subhanallah, alhamdulillah, zikir. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus salata, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullah, zikirlah kepada Allah. Zikir. Paham? Baik. Maka di sini fadhkuruni, semakin banyak Anda zikir kepada Allah, ibadah maksudnya. Salatnya rajin, infaknya rajin, baca Quran rajin, tilawahnya rajin. Tingkatkan. Orang fardu Anda sunnah, orang puasa Ramadan Anda tambah dengan puasa sunnah. Tingkatkan. Maka wasta'inunya kemudian akan dipraktekkan dengan wa iyyaka nasta'in. Ibadah ningkat, wa iyyaka nasta'in. Ketika Anda memohon, seketika bisa cepat dikabulkan. Saya sering gambarkan ini, pernah saya sampaikan. Secepat apa Anda merespon perintah Allah, secepat itulah Allah merespon keinginan Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh jam 4:16, azan. Saat azan Anda bangun siap-siap. Begitu dipanggil, Anda datang.
Maka persamaannya sama persis. Begitu Anda butuh, seketika Allah pun menjawab doa Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4.16 adzan. Tapi Anda dari jam 2 sudah bangun. Mencoba bangun. Supaya bisa tahajud. Jam 3 tahajudnya, istighfar dulu. Sampai kemudian menjelang subuh. Bayangkan, belum dipanggil, sudah datang. Ya, belum dipanggil, sudah datang. Maka apa yang terjadi? Ada orang-orang yang bahkan belum meminta kepada Allah, Allah sudah memenuhi seluruh kebutuhannya. Ada yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4.16 dipanggil. Dia baru bangun jam 6:14. Telat dia. Maka itu yang menjadikan kadang-kadang minta jawaban 3 hari lagi. Jawaban sepekan kemudian. Koreksi diri. Mungkin kurang istighfar. Kadang-kadang gak ingat-ingat, dibikin sakit oleh Allah. Supaya nyebut. Kalau gak mau nyebut juga, tambah dikit lagi, parah lagi. Itu parah tuh bahasa manusia. Bahasa imannya, sampai segini belum nyebut juga. Mau dikasih apa lagi? Jadi kalau kamu gak siap sebut nama Allah sekarang, bagaimana saat wafat akan menghadap Allah? Mesti punya bekal. Kadang-kadang bukan penyakit. Kadang-kadang boom, ban pecah dulu kan. Ya Allah, nyebut juga dia. Kadang-kadang proyek gitu kan. Kadang-kadang uang belanja telat dikit bu gitu kan. Ya Allah, tahajud malam uang belanja ya Allah. Supaya nyebut. Hidup tuh begitu aja gitu, nggak susah. Dunia tuh emang begitu. Ya memang dunia itu buat lelah, buat capek. Kan namanya kerja kan pasti capek. Antum kan kerja capek kan, berangkat gelap, pulang gelap. Ya kita kan nanti panennya di akhirat, terima gajinya di akhirat. Sekarang tuh capeknya dulu. Capek dulu baru istirahat sebentar, udah bangun lagi. Nggak apa-apa namanya dunia. Dunia itu buat capek. Tarakabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan daki itu. Lelah, nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai, masa selesai kerja, alhamdulillah istirahat nanti. Istirahat. Ya ayyatuhan nafsul. Jiwa yang tenang. Udah cukup kerjanya, kamu istirahat aja. Silahkan Anda tidur. Nggak ada yang bisa bangunin. Kalau udah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tidur aja, nggak ada yang bisa bangunin. Gak ada yang ngetok lagi, gak ada orang ke kuburan ngetok-ketok bangun, gak ada. Gak ada ibadah lagi, gak ada sholat lagi, gak ada baca Quran lagi, udah nikmat. Tinggal terang, rizki, nikmat. Sampai kalau banyak ibadahnya, pahalanya banyak, sampai Anda itu pengen berbagi dengan orang yang masih hidup. Itu kata Al-Quran, di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihi min khalfihim. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada orang yang sudah wafat di jalan Allah itu, tiba-tiba wafat, kemudian kembali kepada Allah sesuai dengan ajalnya, di alam kubur diberikan rezeki yang melimpah. Farihina bima atahumullah min fadli. Senang karena rezekinya melimpah. Saking melimpahnya, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihi min khalfihim. Dia kalau mampu. Cuman sedang nggak bisa. Kalau mampu dia akan kembali menyampaikan pada keluarganya yang ada yang sedih, menangis. Ya. Sedih, nangis. Saudara saya pergi, kata orang, kamu jangan nangis, jangan sedih. Saya di sini enak, lebih enak dari kamu di situ. Kalau bisa cepat nyusul sini. Kalau bisa, ya, itu nyata itu insya Allah. Gak percaya beramal aja dulu. Nanti kalau sudah tiba waktunya kita akan dapatkan bagiannya. Ya, fokus teman-teman sekalian. Ya, sekarang untuk mendapatkan itu semua, insya Allah kita ikhtiar, tambah ibadah. Sekarang petakan nih, mulai dari sekarang. Kalau nggak mulai susah, jangan jadi teori saja. Ya, jangan jadi teori. Saya senang Anda lihat fokus mencatat, ada yang merekam juga, nggak apa-apa silahkan. Ya, sepanjang itu bisa memberikan manfaat. Tapi yang saya inginkan, amalkan. Belajar dari guru manapun, jangan cukupkan dengan saya. Ada guru-guru lain yang baik-baik, amalkan. Ya, kalau itu cocok, ambil. Dan kemudian perluas wawasan kita semua. Ya, setelah itu amalkan. Mulai sekarang. Saya katakan, keluarkan sholat, keluarkan jadi sholat. Baca Quran, target dari sekarang. Bismillah, 1 bulan, khatam 30 juz. Kalau belum sanggup, 2 bulan. Ya, 1 harinya setengah juz, silahkan. Bismillah, harus berubah. Masa yang kemarin sama dengan sekarang? Kapan berubahnya? Setelah itu tingkatkan, maka mohon kepada Allah. Sekarang Allah turunkan 1 ayat, yang kalau Anda bacakan itu dengan benar, kebutuhan Anda semuanya, walaupun tak disebutkan spesifik, seketika akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 1 kalimat diturunkan dalam Al-Qur'an setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau benar dibacakannya, maka seketika Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan sekalipun lisan belum sempat melafadzkannya. Apa kalimat itu?
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalimat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, mari kita lanjutkan. Saya tuliskan dulu ya. Ibu kelihatan ini? Belum. Ya, akhwat ada di bawah. Saya tuliskan dulu. Ya. Ini saya campurkan khatnya supaya mudah kelihatan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Perhatikan sini. Di mushaf diterjemahkan dengan kalimat tunjukkan kami jalan yang lurus. Gak apa-apa, itu terjemahan tekstual. Dan biasanya terjemah itu tidak banyak mewakili makna sempurna dari ayat. Jangankan Al-Quran, kadang-kadang dalam teks biasa pun terjemah itu tidak akan persis sama dengan maksud atau makna yang diinginkan dari ayat atau kalimat asalnya. Baik, yuk kita bedah satu-satu. Saya akan buka ke dalam dua bagian saja. Satu ini, ihdina. Yang kedua, as-siratal mustaqim. Ihdina, fokus ya, kita belajar dengan baik. Saya terangkan dengan ilmunya. Ihdina, ini masuk fi'il amr lit talab. Ya, kata yang menunjuk permohonan. Kalau kepada Allah bukan perintah, tapi mohon. Sebaliknya, kalau dari Allah ke kita, bentuknya perintah, bukan permohonan. Jadi ya, di amr dibagi dua. Ya, perintah itu dalam bahasa Allah dibagi dua. Satu, bentuk perintah langsung untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Seketika, perintah sifatnya. Ya. Yang kedua, sifatnya permohonan. Dari bawahan ke atasan. Minal adna ilal a'la. Rumus tafsir mengatakan, kalau ada yang dari Allah langsung ke kita, ke makhluk, maka sifatnya perintah untuk dikerjakan. Misal, wa aqimus shalah, tunaikan salat, itu perintah. Tapi kalau ada dari kita ke Allah, itu sifatnya permohonan, permintaan. Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami. Itu bukan memerintah, bukan, tapi permohonan sifatnya. Ya Allah, kami mohon, begitu menerjemahkannya. Kami mohon anugerahkan kepada kami. Makanya dibaca dengan ilmunya. Kalau baca dengan terjemah saja, bisa keliru nanti cara memahaminya. Paham ya? Itu diantara kaidahnya. Nah di sini ihdina itu sifatnya amr lit talab, bentuk permohonan. Asal kata ihdi ini dari kata hidayah. Jamaknya disebut hudan. Saya ulang. Ihdi bentuk permohonan dari kata apa? Hidayah. Jamaknya apa? Hudan. Apa artinya hidayah? Dan kenapa punya bentuk jama'? Kalau jama' itu sedikit atau banyak? Banyak ya? Baik. Kalau banyak, berarti hidayah ini bukan cuma satu makna. Artinya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Jadi kadang bermakna satu, apa? Kadang bermakna dua, apa? Kadang bermakna tiga, apa? Kalau semua makna ini dikumpulkan, bentuknya jama', maka berubah jadi hudan. Paham sampai sini? Fokus. Ihdina artinya minta hidayah. Tolab, permohonan. Hidayah punya beberapa arti. Kadang punya makna satu apa? Kadang dua apa? Kadang tiga apa? Karena maknanya bisa bukan satu saja, lebih dari satu. Kalau dikumpulkan satu, dua, tiga, banyak jumlahnya, maka yang mencakup makna semua ini disebut hudan namanya. Paham? Baik, sekarang kita bahas dulu dari kitab tafsirnya, apa yang disebut dengan hidayah ini. Kita lihat pandangan para mufassir, setelah itu kita kumpulkan jadi bentuk hudan, baru kita terangkan makna ini. Sepakat? Baik, fokus dengan saya. Saya lihat sebagian teman-teman ada yang merekam, walaupun merekam dengan pribadi, tapi tetap fokus kepada bahasan, supaya bisa dipahami dengan baik. Bismillah. ثم بين سبحانه وتعالى أن أفضل شيء يطلبه العبد من ربه إنما هو هدايته. Kemudian Allah menerangkan kepada seluruh hambanya
jika ada permohonan, jika ada permintaan, jika ada kebutuhan yang ingin dimohonkan kepada Allah, anna afdala syai'in yatlubuhul abdu, maka yang paling utama yang harus kita mintakan kepada Allah, sekali lagi, yang paling utama. Jadi kalau Anda bingung nih, mau minta apa? Inilah gambarannya. Teman-teman sekarang dikasih tahu, Anda mau minta apapun akan dikabulkan seketika. Kira-kira mau minta apa? Tuh saking banyaknya, gak bisa bilang. Ada yang minta lancar pekerjaan, ada yang minta misal Allah lancar kedudukan, ada yang minta harta, ada yang minta lancar ke pernikahan, ada yang minta macam-macam, kumpul lah. Banyak tuh. Nah kalau sedang banyak yang dimintakan itu, ya sepakat para ulama dengan ayat ini, maka yang paling utama dimohonkan minta hidayah kepada Allah. Karena tadi ketika hidayah diberikan oleh Allah, maka semua kebutuhan yang bahkan belum kita mintakan seketika dikabulkan. Jelas? Baik. Sekarang lihat. Innama huwa hidayatuhu ila tariqil ladzi yusilu ila asmal ghayat. Mintalah hidayah kepada Allah, yang hidayah itulah akan mengantarkan Anda kepada pemberian tertinggi yang Anda butuhkan dalam kehidupan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda benar permintaannya ini, benar bacaannya, itu seketika akan diberikan tingkat yang paling tinggi. Jadi kalau pekerjaan, kedudukan tertinggi. Kalau harta, harta yang paling bagus, yang tertinggi yang bisa Anda raih. Kalau pelajaran, posisi yang tertinggi, baik ilmunya ataupun prestasinya. Demikian seterusnya. Ya, jadi ketika Anda mintakan, minta apa? Hidayah. Nah, apa hidayah itu? Oh, bukan ada hidayat. Ya, lihat sini. Wa'a'zamal maqasid. Dan tujuan-tujuan yang paling agung di balik semua permohonan itu hidayah. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas? Baik, yuk kita bahas yang ihdinas siratal mustaqim. Wal hidayatu, adapun yang dimaksud dengan hidayah. Pertama, makna yang pertama, hiya li irsyad. Wad dilalatu bi lutfin ala ma yusilu ila al-bughyah. Pertama, al-irsyad. Turunkan di sini. Bisa tarik sini ya. Satu, al-irsyad. Ya, kan. Yang kedua, ad-dilalah bi lutfin. Ad-dilalah bi lutfin ila ma yusilu ila al-bughyah. Tiga, saya teruskan dulu, nanti saya terjemahkan pelan-pelan. Yang ketiga, saya ambil dari buku para ulama dulu ya, tafsir, supaya nanti yang nggak ada yang menyebut apa yang saya sampaikan cuma utak-atik gitu kan. Nanti kita lihat dulu ke sini. Baik, sebetulnya saya hafal, saya menghafal kitab ini. Cuman kadang-kadang kalau enggak saya bawa kitabnya, ini pendapat sendiri gitu kan. Baik. Kita aja di luar diminta kuliah umum gitu kan, masa di sini tuduh bid'ah. Ya, sudahlah. Ya sudah khair insyaallah. Ya, tapi enggak apa-apa, jangan sampai terpecah. Kita pahami aja. Ya, jangan mencela, jangan terpecah. Kalau memang kita ada salah, kita akui dan perbaiki. Ya, saya suka lihat-lihat lagi video saya. Kemarin saya sempat salah sebut itu. Ya, yang Quran seharusnya surah 40 ayat 60, saya sebut Quran surah 7 ayat 180 kemarin. Ya, tidak cepat saya sebutkan. Mungkin teman-teman enggak, gitu ya. Kadang-kadang saya lihat lagi nih, saya nerangkan apa nih, saya koreksi lagi. Ya, kalau nanti ada yang keliru, pertemuan berikutnya saya ralat. Kalau tidak, ya enggak usah. Kalau ada masukan-masukan dari yang lain, kita terima. Ya, kalau memang itu salah kita, ya bukan aib kita untuk bisa mengoreksi. Sampaikan, ini yang benar ini. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih telah meluruskan dan sebagainya. Tapi kalau benar, kemudian mungkin yang lain itu kurang pengetahuan atau belum dapat kitabnya, jangan juga merasa tinggi. Dan jangan jatuhkan orang di hadapan orang lain. Jangan, cukup aja di belakang kita sampaikan, akhi antum begini mungkin gak tepat. Walaupun orang itu mungkin telah menyebarkan ke banyak orang. Kita jaga kehormatannya. Ya, atau kita kirimi atau kita doakan. Kadang-kadang gak usah dibalas sama sekali. Gak usah dibalas, kadang ada bagian-bagian tertentu yang memang gak perlu kita balas. Karena boleh jadi bisa merendahkan yang bersangkutan atau bisa memicu akses yang lebih luas lagi. Ya. Kayak sekarang ada video-video itu di YouTube yang langsung sekaligus disampaikan kepada saya. Ya, kalau benar kita bersyukur alhamdulillah, tapi bagian-bagian tertentu ada yang tidak tepat. Jadi saya tidak mau dibenturkan dengan pihak manapun. Ya, saya sayang dengan semuanya dan saya jaga hubungan baik dengan setiap yang lain. Ada satu video yang sedang viral sekarang disebutkan di situ bahwa saya diajak bertemu, kemudian
saya mensyaratkan harus ada 3.000 orang, kemudian juga disyaratkan harus netral, tidak pernah sampai sama sekali. Suratnya tidak pernah sampai, dan dicek oleh staf kami juga tidak ada. Adminnya dicek, katanya dari Sipulan di Jakarta, dikejar ke Jakarta, nggak pernah menyampaikan itu. Nah, itu sampai pada seorang ustadz. Bayangkan kalau ustadz saja salah dalam menerima informasi, maka bagaimana bisa memberikan fatwa dengan baik? Ya, tapi kita tidak boleh juga mencela, mungkin beliau karena dapat informasi yang keliru. Nah, jadi jangan sampai dipecah belah, ya. Ya, kita harus menjaga dengan baik, hubungan dengan baik, dan doakan. Kalau beda pendapat tidak apa-apa. Kalaupun memusuhi saya, jangan dimusuhi lagi. Kita doakan saja. Itu adab yang saya sampaikan, ya. Dan semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin ketika dihisab tiba-tiba datang seseorang yang jadi musuh gitu. Saya nggak pengen punya musuh. Walaupun mungkin menyakiti saya, nggak apa-apa, itu urusan dia. Ya, dan nanti saya maafkan. Tapi kalau dia belum minta maaf, urusan dia dengan Allah kemudian hari. Kan mudah hidup itu. Jadi saya bisa tidur enak. Nggak harus mikirin orang. Mungkin dia masih mikirin kita gitu. Nggak apa-apa, saya sering katakan demikian. Anda butuh apa-apa, bicara. Jangan ngambil sembarangan. Butuh apa silahkan. Ada masalah, sampaikan. Ya, tapi kalau kemudian Anda berbuat kotor di belakang, mau fitnah, mau bicara cela, ya saya di dunia memaafkan. Selesai urusan saya dengan Anda. Tapi sepanjang Anda belum minta maaf, urusan Anda dengan Allah belum selesai. Nanti di akhirat Anda yang dihisab urusannya. Kalau saya tidur enak di dunia. Ya. Wallahi, nggak saya pikirkan. Saya tidur aja nyaman. Minum teh bisa. Ya, alhamdulillah. Kasih makanan halal nikmat, tidur juga nyaman. Ya, alhamdulillah gitu. Anda pusing sendiri kan? Pusing sendiri. Kalau Anda pusing mikirin orang, berarti ada dosa dalam jiwa Anda. Ya, ingat itu ya. Baik. Apa hubungannya dengan ini? Allahu Akbar. Saya cuma ingatkan saja, ingatkan. Kadang-kadang kasihan gitu kan, kasihan. Gini ya, manusia itu tempatnya salah. Pasti ada salahnya, kan bukan malaikat. Jadi kalau Anda nyari kesalahan manusia, sampai kiamat pun akan ketemu. Ya, cuman yang senang itu yang dicari, karena ketika ketemu bisa tobat. Kalau Anda apa yang Anda temukan? Orang yang sibuk ngurusin orang lain gak akan pernah menemukan kekurangan dirinya. Itu yang capek. Kasihan saya, ya. Kasihan ya. Ayo kembali ke sini. Wa tusnadul hidayatu ilallahi wa ilan nabi wa ilal Qur'an. Kadang-kadang hidayah itu bisa dipahami pertama maksudnya Allah. Jadi kalau disebutkan hidayah, maka Allah sumbernya, sumber yang dimaksudkan. Misalnya, walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menentukan kebutuhan kita kadarnya berapa untuk hidup di dunia, wahada, dan memberikan hidayah. Jadi kalau ada kata hidayah, maka bisa yang dimaksudkan adalah sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa berupa sumber sini. Saya dahulukan yang paling atas, kembali kepada Allah. Kadang yang dimaksud Al-Qur'an. 2 Al-Quran. Tambahkan dari sini Al-Quran. Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la hudan lil. Al-Quran jangan diragukan isinya. Hudan itu kumpulan hidayah. Jadi kalau Anda ingin menemukan irsyad, dilalah dan lain sebagainya, buka Quran, Anda temukan di situ. Anda ingin mendapatkan irsyad, dilalah, dekati Allah, itu sumbernya. Nanti saya terangkan apa itu irsyad, apa itu dilalah, apa itu yang lain. Kadang disebutkan Rasul, Nabi. Bukankah Nabi diantara namanya hadian ila suratul mustaqim, yang ngajak, membawa hidayah kepada jalan yang benar. Nabi. Kadang yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Allah, kadang disebutkan Al-Quran sebagai kitab sumber rujukan, kadang dimaksud Rasulullah SAW. Rasul dengan hadis dan sunnahnya. Kalau Anda ingin dapat petunjuk jenis-jenis hidayah, maka lihat bagaimana Nabi mengajarkan. Buka hadisnya, buka sunnahnya, lihat ajarannya, buka Al-Qurannya, minta kepada Allah pemiliknya. Jadi kalau yang 3 ini sumber hidayah. Kalau makna hidayahnya sendiri, 1, 2, satu lagi yang terakhir, saya bacakan, ada yang terakhir, yang ketiga. Wa qad yuradu minhal isal ila ma fihi khair. Dan kadang yang dimaksud dengan hidayah itu semua bentuk-bentuk kebaikan yang kita harapkan. Kesuksesan, hidayah. Kebahagiaan, hidayah. Sukses baik tidak? Baik, maka itu masuk hidayah. Bahagia baik tidak? Baik, maka itu hidayah. Pilih mana? Sukses tidak bahagia atau bahagia nggak sukses? Sukses tapi bahagia. Hidayah. Nah, jadi kullu ma fihi khair. Saya jadikan hitam karena ini banyak yang diharapkan. Kullu ma fihi khair. Rumah tangga tenang. Bagian dari kebaikan. Jadi semua yang baik-baik itu disebut dengan hidayah. Irsyad adalah petunjuk yang bisa membedakan secara matang dengan nalar mana yang baik, mana yang buruk.
Karena itu seorang anak boleh dia bisa mengelola uang sendiri kalau sudah memiliki sifat rusdun. Bentuk asal dari kata irsyad. Fa in anastum minhum rusda. Quran surah keempat. Allah menyampaikan jika ada anak itu sudah rusdun, masuk masa baligh, bisa bedakan ini uang 100.000, ini 50.000. 100.000 nilainya bisa dapat ini, 50.000 ini. Yang 100.000 simpan di tabung, yang 1.000 silakan belanjakan. Maka silahkan berikan uang kepada anak untuk bisa mengatur. Berikan kebutuhan ini 100.000 nak, jajan buat sebulan. Bulan depannya lagi kasih lagi 100.000. Kalau belum bisa ngatur, maka suapi dia sesuai kebutuhan. Kasih 1.000, pengen jajan 1.000 lagi. Anak baru 4 tahun kan kadang-kadang nggak bisa bedakan. Ya, dia masukin kotak infak 100.000, ya, dia beliin ke warung 1.000, ya kan? Itu bagus tuh urusan akhirat, cuman bapaknya teriak. Kalau anak kan fitrahnya surga, fitrah baik gitu. Makanya ketika kotak infak nabung, 100 dia masukin. Bapak jangan yang itu, ya kan? Itu emang masih soleh anak gitu. Anak tuh masih bersih, belum banyak pikiran. Ini orang tua kan yang dipikirkan bayar listrik, bayar rekening, pulsa, macam-macam, gitu kan? Pulsa akhiratnya belum diisi. Anak gak ada beban karena dia tahu begitu habis minta lagi bapaknya. Itu teman-teman. Jadi kalau udah bisa belum bisa kelola, anak 4 tahun pengen jajan kasih 1.000, sesuai kebutuhan. Tapi kalau dia sudah matang, latih dia untuk mengelola uang dari kecil. Berapa? Ya, kalau anak SD kasih jajan kan? Saya ini untuk jajan 3 hari, alhamdulillah. Kalau mulai SMP, masuk pesantren, kasih untuk sebulan. 100.000 kah? 200.000 kah? Cek lagi nanti. Kadang dia kuat 20 hari, kadang 30 hari. Nanti ada petakan pola hidupnya. Kasih kemudian bimbingan bagaimana mengelola uang dengan baik. Kalau sudah begitu, dewasanya di rumah tangga, sempurna. Dia bisa mengelola uang sesuai dengan kebutuhannya. Itu rusdun namanya. Nah, kemampuan membedakan sesuatu dan bisa mengarahkan itu ke tempat yang benar, itu irsyad namanya. Irsyad. Ada jam'iyah ormas al-irsyad. Al-irsyad. Di dalamnya ada bimbingan bagaimana mematangkan diri supaya bisa membedakan mana benar yang dibutuhkan, mana yang kurang benar yang sekedar menjadi keinginan saja. Nah, teman-teman, irsyad ini itu bagian dari hidayah. Jadi kalau Allah sudah berikan hidayah pada seseorang, maka hidupnya akan tertata dengan rapi. Mana yang pertama? Dia bisa bedakan, ini yang benar nih. Ini juga benar, bukan cuma salah. Ini benar, cuman ini butuh, ini cuma keinginan. Ah, gini nih, praktek paling gampangnya. Saya sering contohkan ini. Kalau haus tuh pengen apa? Ah, berarti yang dibutuhkan minuman kan? Ya, artinya sepanjang ada minuman yang halal, yang benar, karena makna rusdun itu bisa bedakan mana halal, mana haram. Sepanjang ada minuman yang halal, yang selesai itu, dengan minuman itu haus hilang, maka dia cukupkan pada itu. Ini ada air bening, cukup, minum aja. Ya, rumus tabinya dipakai. Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tanganmu, tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru nikmati, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai, simpan lagi. Yang penting bisa minum. Tapi kalau Anda kemudian, maaf ya, untuk minum saja masih memenuhi nafsu keinginan, benar memang uang ada halal, tapi mempersulit diri, itu belum punya sifat irsyad. Mah mau minum, siapa? Datang. Air bening, ah nggak mau air putih, ini bukan peti Pak, bening, sebening jiwa mama. Misal. Kadang-kadang kan perlu juga yang seperti itu. Ah, Mamah Diana. Bukan, Mamah kan Ani. Tapi Diana malam ini, apa itu Diana? Diam-diam mempesona. Catat. Kesian Faruk. Ntar ya, sebelum kiamat kurang 2 hari daftar insyaallah. Setidaknya begitu dihisab pernah menikah. Faruk, alhamdulillah. Tayyib. Jadi kalau dikasih, nggak mau yang ini, pengennya jus. Repot. Jus apa Pak? Buah naga. Naga yang mana? Hongkong. Itu capek. Capek. Berarti Anda belum irsyad. Belum qanaah di sini. Yang ada nikmati. Jangan mencari yang nggak ada, nggak akan ketemu. Nyari yang nggak ada itu nggak akan ketemu, yang nggak ada. Ngapain dicari? Susah. Tapi memang uangnya ada, tapi membuat Anda sulit. Berarti belum irsyad tuh. Walaupun itu halal. Jadi kalau orang dapat hidayah, hidupnya enak Pak. Ya, mau berpakaian, fungsi pakaian kan menutup aurat. Yang penting aurat ketutup, nggak harus semua dibeli.
Nggak harus semua dibeli. Yang paling aneh itu uangnya halal tapi diberikan yang haram. Itu yang fatal. Uangnya halal tapi diberikan pakaian yang membuka aurat. Ngapain beli sesuatu untuk dibuka? Nggak sesuai fungsi. Fungsi pakaian itu menutup tubuh. Yang nggak ditutup cuma binatang. Makanya Anda nggak pernah lihat monyet pakai baju, misalnya. Monyet asli, bukan monyet peliharaan. Ya. Kambing pakai celana, ya kan? Ya, sapi pakai kerudung, nggak ada. Nggak ada, demi Allah saya katakan. Karena memang bukan fitrahnya dan kerah. Begitu dipakein baju, marah dia. Marah. Manusia karena bukan hewan, sebaliknya pakai baju, pakai pakaian supaya ditutup. Jangan dibuka. Kalau cuma dibuka nggak akan menang, binatang lebih jagoan. Ya, jangan kontes dengan hewan, nggak akan menang. Ya, jadi itu perbedaannya. Pakai buat nutup. Ini sudah punya harta yang halal, dipakai beli yang haram. Ya nggak nyambung, Joni. Nah, ini beli, buka. Udah beli, kadang disobek. Ya gimana lagi gitu. Ya, saya bingung manusia sekarang nih. Ya, tapi kita doakan baik, insya Allah. Baik, maksudnya apa? Bisa berubah. Nanti kalau sudah dapat hidayah, pakaian pun bukan cuma sekedar koleksi. Ada lagi yang begini, beli juga menutup aurat, cuman bukan butuh. Pengen aja. Ada model baru, beli. Model baru, beli. Dipakai? Enggak. Dipajang aja. Lihat. Ya, ada pakaian, ada kendaraan. Buat dipajang doang. Dipakai enggak? Yang paling kasihan, kalau koleksi kendaraan itu belum bisa mengantarkan dia untuk ibadah. Itu kasihan. Coba Anda bayangkan. Kebayang enggak? Belum. Ini gini ya. Ada orang, dia sepeda nggak punya, motor aja nggak pernah mimpi, ya, apalagi kendaraan yang lain. Tapi kedua kakinya masih bisa dia gunakan untuk ke masjid. Untuk ke masjid. Jaraknya jauh dari masjid, 2 kilo, 3 kilo. Ya, kadang jalan kaki dia tempuh untuk ibadah tuh, Masya Allah. Ada orang sepeda punya, mereknya banyak. Ya, motor dia punya. Mobil pun banyak koleksinya, sampai yang baru-baru banyak. Jarak masjid ke rumahnya cuma 100 meter. Tapi kendaraan itu belum mampu mengantarkan dia untuk ibadah. Anda butuh kendaraan apa lagi? Ambulan. Hah? Butuh apa lagi? Tapi kalau ditanya, pengen ke surga. Surganya elit lagi, tanpa hisab, pengen cepat gitu. Ya gimana? Kita jujur aja lah gitu, jujur pada diri kita. Nah, orang irsyad kalau dapat hidayah, hidayah pertama yang Allah berikan adalah kemampuan untuk membedakan yang hak dengan yang batil, baik dengan benar, dan menggunakan baik itu sesuai aspek kebutuhannya. Itu hidayah yang pertama. Jelas ya? Nah, jadi coba petakan diri kita. Biasanya bersanding dengan ibadah. Kalau ibadahnya bagus, ini datang dengan sendirinya. Sudah. Allah sumber hidayah akan berikan pada kita. Jadi begitu kita benar ibadahnya, dengan Allah dekat seketika ini. Demi Allah saya katakan ya, hijrah yang pertama kali, jika Anda berhijrah, sekarang sedang tren kan, hijrah. Hijrah pertama kali itu, jika benar kedekatan kita dengan Allah, benar, sempurna, dalam arti sempurna itu kita berusaha benar sesuai batas kemampuan kita, dan merasa dekat dengan Allah, maka hidayah yang pertama diberikan oleh Allah yang pertama ini. Maka dia mulai akan berpikir tentang hidupnya. Akan terjadi perubahan pada hidupnya. Malam, yang tadinya begadang, gak jelas, sekarang mulai istirahat. Tiba-tiba tahajud. Kumpul-kumpul yang gak jelas, sekarang sudah mulai ke majelis ilmu. Bacaan-bacaan sudah berubah. Terus pola hidup jadi berganti. Yang dibutuhkan itu yang dikerjakan. Yang lain-lain jadi gak hobi. Kaya ya, kaya. Koleksi apapun mampu. Tapi seadanya aja gitu dipakai tuh. Ya sebutuhnya. Itu indah tuh. 1. 2. Ad-dilalatu bilutfin ala ma yusilu ilal bughyah. Bimbingan Allah lewat hati dengan lembut. Langsung akan ada bisikan pada jiwa. Untuk menyampaikan kita pada tujuan kebenaran. Bisa menyampaikan pada yang hak, bisa mencegah dari yang mungkar. Nah ini sering kita rasakan. Ya, gampangnya begini. Kalau kita sedang dengar azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus di hati kita tuh suka ada bisikan. Ada suara. Ada panduan, cepat sudah azan, cepat. Ada pernah begitu? Itu hidayah. Itu standar tuh. Kalau nggak ada bisikan berarti perlu dipertanyakan. Karena ini yang paling standar. Paling standar. Atau mengarahkan Anda untuk berpaling dari maksiat. Berpaling dari maksiat. Contoh begini.
Ini kan turun nanti nih, ya, mau pulang nih. Nah, coba begitu Anda mau kenakan sendal Anda, iseng pakai yang lain dulu. Tapi jangan diterusin, tes aja. Awas, saya cuma minta ngetes. Itu yang mau keluar tes tuh nanti itu. Langsung praktek dia. Tes dulu. Begitu mau, ini tingkat hidayat dicek nih, yang paling tinggi yang mana. Kalau masih bening hatinya, mau megang punya orang aja, bahkan mau pikir pakai yang lain, langsung dicegah. Jangan lakukan. Semakin lemah nanti, lihat dulu, kayaknya mirip. Di hati emang begitu, emang mirip, tapi bukan punya ente. Lemah lagi, mau dipakai. Sampai begitu mau dipakai, kalau pertama kali belum pernah berbuat salah, itu hatinya akan gelisah. Kamu salah. Sampai di mimpi pun ke bawah mimpi. Kamu salah. Itu yang paling datar. Ya, kalau ini banyak turunan nanti ada di mata, masuk ke mata, ngelihat yang salah cepat palingkan. Itu nggak benar. Ada ke tangan, mau megang salah, palingkan. Ya, kaki mau melangkah yang salah, nggak boleh. Balik lagi. Itu hati kita itu. Itu namanya burhan. Apa namanya? Burhan. Burhan itu orang yang punya bimbingan di jiwanya untuk mengarahkan dari yang buruk kepada yang baik. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh seorang perempuan istri pembesar dari kerajaan pada saat itu, maka Allah katakan apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Sungguh tertarik perempuan itu pada Yusuf. Yusuf kalau nggak dapat burhan dari Allah bisa tertarik. Cuman karena beliau Nabi dan Rasul, burhannya sampai datang. Bimbing, jauhkan dari itu nggak benar. Berpaling, burhan itu. Nah, kita pun bisa dapat burhan sepanjang hubungan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Burhan, apalagi yang namanya sudah burhan. Ya, jelas sampai sini? Nah, ini yang kedua. Ad-dilala bilutfin ila ma yusilu ilal bughya atau ilal ghaya. Yang ketiga, kullu ma fi khair. Ini yang sering saya katakan, hidayah di sini adalah pembuka segala jenis kebaikan. Allahu Akbar. Kalau ini yang ketiga ini puncaknya. Bahkan disebut langsung oleh Al-Quran, Allah senantiasa dekat dengannya. Dekat, menaungi dia. Kalau sudah dekat menaungi, nempel dimanapun, kemanapun beraktivitas, dimudahkan oleh Allah. Ini yang disebut Quran oleh Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Huda, bentuknya hudan. Kalau sudah hudan, mencakup ini, dan ini. Kalau hidayah saja, mungkin ini saja 2, 3 belum nyampe. Mungkin ini belum. Tapi kalau sudah hudan, 1, 2, 3, dapat semua. Karena menggabungkan semua maknanya. Ada orang yang ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada orang-orang yang mendapatkan hudan. Artinya, dapat semua ini langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala mir rabbihim. Dan pakai ala. Ada fauqa, ada ala. Saya sering terangkan. Ini fauqa nih. Al-kitab fauqal maktab. Buku ini ada di atas meja. Tapi begini, ada. Al-kitab 'ala al-tawilah, 'ala al-maktab. Buku ini ada di atas meja cuma nempel. Ini kalimatnya ulaika 'ala hudan min rabbihim. Jadi hudan itu nempel pada dirinya. Kalau fauqa kadang ada, kadang enggak. Tapi kalau ala, hudannya nempel kepadanya, melekat dimanapun. Setiap beraktivitas, petunjuk Allah datang. Di rumah tangga ada masalah, orang susah, dia cuma senyum selesai. Senyum aja, senyum selesai. Papa kenapa sih? Selesai. Kemana Pak? Selesai. Senyum doang. Selesai. Papa doakan mama. Mama sedang sakaratul maut. Itu enggak. Itu enggak, doakan. Senyum. Tenang. Maksudnya ringan kok. Ada orang gelar udah tinggi, S1, S2, S3, profesor, macam-macam, harta banyak. Masalah kecilnya nggak selesai-selesai. Sampai ke pengadilan, saling tuntut, saling ini, ngapain? Anda itu kan berumah tangga, merajutnya cukup lama. Banyak bahagia dibandingkan susahnya. Masa karena kejadian sekali kemudian harus pecah semua itu? Jadi kalau sedang punya masalah itu timbang-timbang. Selama ini berumah tangga berapa tahun? Lagi banyak senangnya atau susahnya? Pasti banyak senangnya. Masa karena susah sedikit langsung mengubur semua kesenangan yang telah kemudian Anda rajut anak lama itu? Ya, jangan sampai nilai estetik menghapuskan susu sebelangga.
Ya, jelas ya? Baik. Nah ini hudan min rabbihim. Kalau sudah mendapatkan hudan dari Allah, rumah tangga tenang. Ke kantor enak, nyaman. Jadi gini, kadang-kadang ujiannya sama dengan orang, tapi karena dapat hidayah dari Allah, menyikapinya beda. Ini mau ke kantor nih, tiba harus jam 7. Berangkat tuh jam 5, coba macetnya luar biasa, 3 gerbong kereta kayaknya. Bus, panjang. Orang-orang yang nggak dapat bimbingan Allah yang keluar keluhan karena jiwanya kosong. Wah ini saya berangkat macet begini, pom rame. Terus bikin status lagi. Macet ya, nggak selesai. Tapi yang ini tidak. Jam berapa sampai? Jam 7. Sekarang jam berapa? Setengah 7. Oh, estimasi berapa? Masih 2 jam. Alhamdulillah. Ada 2 jam untuk bisa mendengarkan Al-Quran. Rizki sudah diatur. Toh kita buru-buru pun tetap macet juga. Nyampe sana pun tetap juga macet. Nikmati perjalanan. Kalau di sana telepon, kasih tahu. Pak, ini sebentar lagi 30 menit lagi. Alhamdulillah. Bapak di mana? Masih di Bekasi. Kok masih di Bekasi? Macet. Kenapa nggak bisa cepat-cepat? Bisa. Bagaimana caranya? Ya hadapi kemacetan. Ya, tenang aja. Ya, kalau di sini ada masalah perusahaan, terangkan ya sejujurnya tadi macet mau apa? Pindah kemudian divisi, nggak apa-apa pindah. Alhamdulillah. Toh tidak akan mengurangi rezeki. Terangkan apa adanya, nggak usah berbohong. Sebentar lagi sampai on the way, padahal baru keluar rumah. Bilang on the way. Tuh wajah-wajah kelihatan tuh. On the way, baru keluar rumah. Buat tenangin doang. Modus tuh. Apa adanya, sampein aja. Sampein apa adanya, bismillah, sampaikan. Itu enak. Dan orang lain mengeluh dia macet. Dan biasanya kalau sudah begitu, Allah akan timpakan kejadian yang lain yang membuat kita itu tepat mendapatkan apa yang telah kita rencanakan. Saya sering begitu ta'lim tuh. Tiba-tiba, oh ini nggak mungkin, nggak mungkin. Oh yang paling dahsyat tuh dulu saya masih inget tuh. Ya, jadi mau khutbah Jumat di Kuningan, sebentar lagi, tinggal 10 menit lagi. Teman-teman nyampe, pas di Kuningan, mobil kita yang kita kendarai itu ngambil ke bahu, ya. Kemudian di jauh, masih jauh tuh, ada stop polisi melihat tuh. Ya, terus dia masuk lagi ke tengah, saya diam aja sampingnya. Terus polisinya ngelihat, langsung menunaikan tugas, benar nih polisi. Ya, prit, minggir. Ya kan? Itu biasanya kan perasaan cinta terbagi 2. Bertemu dengan kekasih, yang kedua bertemu dengan polisi. Dak-dik-duk. Sopir. Ya. Apa-apa itu tanda cinta gitu kan. Nah, begitu udah dekat, berhenti, tanya. Nah, ini yang jadi masalah tuh. Teman kita belum ditanya apa-apa, udah ngeluarkan SIM. Padahal pertanyaannya, mau kemana B katanya. Saya kan duduk di sampingnya, saya yang pakai jas kan, pakai peci. Nanya ke samping karena lebih sepuh dari saya, mau kemana B? Dikeluarkan kartu SIM. Ngeliatnya ke saya lagi begini. Dan saya bilang, mau khutbah Jumat Pak, saya khotib. Oh iya, silakan katanya. Mana disuruh jalan lewat bahu, Anda bayangkan. Jadi cepat nyampe ke sana. Begitu nyampe, pas mau ke atas mimbar, pas khutbah. Nyampe. Terus saya bilang sama kawan tadi, Pak, kalau ditanya, jawab sesuai pertanyaan. Mau kemana? Jawab, mau khutbah. Ini mau ditanya kemana? Keluarin SIM. Enggak nyambung. Ini yang sering celaka. Ya, selamat pagi, 100.000 keluar. Ya, selamat pagi. Ini penyakit nih. Kadang-kadang banyak baik jadi buruk karena dipicu oleh itu. Selamat pagi, pagi Pak. Ya, alhamdulillah. SIM ada? Ada Pak. STNK ada Pak. Tahu melanggar? Tidak tahu Pak. Anda baru melanggar lampu merah. Lihat ini? Oh lihat Pak. Kenapa dilanggar? Saya nggak tahu, ada Bapak. Selesai. Mau diselesaikan di mana? Sesuai aturan Pak. Maksudnya apa? Beri aja surat tilang. Wah, bayar aja. Enggak Pak, tilang aja. Diskusi aja, tilang aja Pak. 10.000 aja, tilang aja. tilang. Kalau Bapak mau ingatkan saya tanpa bayar, tanpa ada apa dengan peringatan, alhamdulillah Pak, saya jalan. Tapi kalau Bapak memang ini harus ditilang, tilang. Jangan melanggar aturan. Ya, Bapak butuh, kasih tahu. Mungkin saya bisa sedekah. Itu caranya. Gitu. Nah, jadi marwah pun akan dijaga. Baik, tilang. Udah selesai. Tilang, ikuti aja nggak apa-apa. Namanya peraturan. Ikuti. Berangkat. Sidangnya sidang, sudah enak hidup kita. Ini nggak ada beban. Ya, ini udah ngasih, di perjalanan ngomel lagi. Ya, minta kebanyakan ente yang ngasih.
Kalau Anda tidak memberi peluang pada maksiat, maka insya Allah jalan lebar kebaikan akan terbuka. Jelas? Nah, kalau sudah semua itu, wa ulaika humul muflihun. Lihat ayatnya. Ulaika ada udamir wa ulaika humul. Kalau Anda dekat dengan hidayah Allah, di rumah dapat hidayah, di kantor dapat hidayah, di pekerjaan dapat hidayah, maka Anda jadi orang paling bahagia semuka bumi. Selesai. Udah nikmat hidupnya. Nggak susah. Buah habis, pulang ke rumah, datang buah baru. Makanan habis, datang makanan baru. Nikmat. Kalau nggak percaya silahkan coba. Anda nggak harus jadi ustadz, karena sahabat Nabi bukan ustadz semua. Ada pengusaha, ada Abu Bakar, ada Uthman, ada diplomat Amr bin As, ada ustadz pengajar seperti Ali bin Abi Thalib. Seringkali sederhana. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Allahu Akbar, nahnu nuhibbuh. Kita mencintai keluarga Nabi, dzurriyyah Nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah itu sederhana, Ali bin Abi Thalib. Udah berapa hari enggak makan, datang kepada Nabi. Ya, mau minta malu. Nabi tahu. Kata Nabi, mau enggak saya satu ajarkan? Satu kalimat kalau engkau baca enggak akan fakir selama hidup. Diajarkan oleh Nabi. Saya pilih mana? Pilih makanan atau doa? Kata beliau, pilih doa. Diajarkan oleh Nabi dan Masya Allah teman-teman sekalian. Walaupun hidup sederhana tapi merasa nikmat kebahagiaannya. Indah sekali. Coba lihat Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi yang kita tiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Kan tinggal di gua. 309 tahun tinggal di gua. Bayangkan. Kulkas nggak ada. TV nggak ada. Gua. Nggak percaya coba datang ke gua tuh. Lihat apa yang ada di situ. Beruang bilang, ngapain kesini? Cek. Gak ada apa-apa. Tapi bisa nikmat. Tidur enak. Bu, saking enaknya 309 tahun gak bangun-bangun. Nikmat. Ini kalau sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, makanya Anda baca ayatnya dengan benar. Anda akan dapatkan di situ huda. Ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan. Hudan disebutkan. Baca dengan benar ayatnya. Quran surah 18 ayat 13 itu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kisah para pemuda itu kepada kalian dengan benar. Enggak ada rekayasa di sini. Enggak ada buatan-buatan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka orang-orang pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Iman itu kalau disebutkan tunggal berarti bersatu dengan amal soleh. Karena kalimat ini nyambung dengan amal soleh. Jadi kalau Anda beriman pasti beramal soleh. Karena itu kalau iman disebutkan, amal soleh nggak usah lagi disebutkan. Kadang disandingkan untuk latihan. Kalau sudah mantap latihannya, tinggal imannya disebutkan. Makanya si pemuda ini amalnya nggak disebutkan, imannya aja. Karena amalnya sudah nampak. Wazidnahum huda. Ketika imannya kuat, amalnya banyak, zidnahum huda, kami tambahkan kenyamanan dari kami. Saking nikmatnya hudan dari Allah, kullu ma fi khair. Semua yang baik-baik dapat di gua itu. Bayangkan, mau makan nggak usah nyari lagi. Udah ada, tidur enak, gak ada yang bangunin, gak ada yang ganggu. Sampai bangun-bangun rambut panjang, kuku panjang gitu kan. Ya, enak, nikmat. Dimiring-miringkan, kadang ke kanan, kadang ke kiri, cahaya menyinari terus di gua itu. Nikmat gitu. Ini prinsip dalam hidup. Kalau Anda baca dengan benar, walaupun Anda tinggal di kontrakan sederhana, sempit, dan mungkin tidak banyak fasilitas seperti orang lain, tapi Anda dekat dengan Allah, Anda seperti tinggal di istana yang dicukupkan semuanya oleh Allah. Itulah prinsip surat Al-Kahf. Tapi kalau Anda jauh dari Allah dan tidak mendapatkan hidayahnya, walaupun luas, tapi hidup Anda akan tersiksa dengan beban dunia. Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Rekening miliaran itu nggak berpengaruh pada Anda. Capek, kerja lagi. Bisa nggak kebayang? Uang ratusan miliar di rekening masih korupsi juga. Itu apa yang salah coba? Nah, itu prinsipnya. Jangan lihat, bukan aib ngontrak itu. Saya dulu ngontrak biasa saja. Dan saya senang dengan itu. Alhamdulillah, semua serba nikmat. Saya nggak ada bedanya. Ya, rumah kontrakan, rumah tetap gak ada bedanya bagi saya. Meninggal juga, ditinggal juga semuanya. Gak ada bedanya. Demi Allah saya katakan gak ada bedanya. Nikmati aja, jalan-jalan. Cuman karena Allah titipkan, kita pakai. Selesai, nanti fungsinya Allah atur sendiri. Karena Allah titipkan kendaraan. Banyak orang bilang, Ustaz punya kendaraan sekian-sekian. Saya kemarin ada orang bilang, soal di kendaraannya banyak, hati-hati tuh, gini-gini. Anda salah. Anda nanya pada saya jawab. Saya gak punya kendaraan. Kendaraan yang saya beli, saya jadikan kemudian untuk kantor wakaf. Saya cuma numpang pakai. Numpang pakai, karena saya tahu saya akan meninggal. Numpang pakai aja. Dah, ini beli sendiri, udah selesai, beli lagi, udah kasih lagi kantor, sudah saya numpang pakai. Numpang pakai aja, ini ngantar-ngantar kayak gaya-gaya gitu, enggak, bukan gaya itu, cuma numpang. Numpang. Cuma satu istri saya, itu untuk keluarga supaya enggak bercampur. Itu aja satu, yang lain tidak. Itu pun bukan punya saya. Wafat Anda. Kalau enggak punya bekal udah selesai Anda.
Makanya saya katakan nih alat-alat ini nggak ada yang punya nih. Tapi bukan berarti Anda berhak ngambil semaunya, tidak. Ini wakaf toko umat Islam dititipkan pada kami mengelola. Kalau Anda pengen datang silahkan, kita sama-sama kelola dengan baik. Ya, gitu caranya. Tapi kalau wafat jangan bawa beban, itu paling enak. Paling enak hidupnya. Ya, jelas ya? Nah, insya Allah semua akan Allah berikan kebaikan sepanjang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita minta ihdina, artinya jamak dari hidayah hudan. Ya Allah, berikan kami irsyad. Ya Allah, berikan kami dilalah. Ya. Dilalah bilutfin ila ma yuslil bughya. Berikan kami petunjuk di hati supaya konsisten menatap kebenaran. Ada bisikan. Jadi kalau salah dipalingkan, jangan, kan? Snack punya orang jangan dimakan. Aqua punya orang jangan diminum, kan? Sendal punya orang jangan dipakai, pulpen punya orang jangan asal pakai kalau belum pinjam. Itu kalau jalan di lalabil khair itu nggak akan dipakai. Ah, punya si Fulan ini gampang, tar datang saya bilang pinjam dikasih. Kalau hidup, gimana kalau sedang dipakai Anda meninggal? Hah? Mau wudu nggak ada sendal, pakai ini dulu, pakai belum pinjam sama orang, gimana kalau meninggal? Ya, ayo ini fungsikan. Ya Allah minta ini. Wa kullu ma fi khair, minta semua kebaikan di rumah tangga, di kantor, kehidupan sosial dan sebagainya, minta yang baik-baik, minta. Nah, kalau kita ingin minta, adabnya kata Al-Qur'an, pertama minta yang banyak. Ihdi jamak dari kata hudan. Ini satu kalimat. Yang kedua, jangan untuk Anda saja. Nah, saya sudah ajarkan. Nah, singkatan dari nahnu, artinya kami, kita, jama'. Jadi saat bacakan itu, tujukan jangan hanya untuk Anda, karena anak Anda pun butuh, istri Anda butuh, suami Anda butuh, kerabat Anda butuh. Jadi begitu mengucapkan ihdina, hati kita pun mengarahkannya pada hal yang lebih luas, jangan untuk kita saja. Di hati, hadirkan. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu mengucapkan ihdina, bayangkan hudan ini, minta ya Allah untuk saya, ya Allah untuk istri saya, ya Allah untuk anak saya. Ya Allah berikan kebaikan dalam rumah tangga mereka. Ya Allah tenangkan pekerjaan mereka. Ya Allah berikan rezeki dalam pekerjaannya. Ya Allah mudahkan urusan di kuliahnya. Nah, di hati. Saat melafadzkan kalimat itu, di hati kita muncul itu. Jelas? Baik, ini caranya. Dalam sholat tuh 17 kali kita lafadzkan. Saya ajarkan supaya kita bisa praktekkan. Ya, dan ini saya lakukan. Jadi bukan dilafadzkan permohonannya, karena sudah ada lafadznya. Jangan melafadzkan sesuatu yang tidak diberikan lafadznya. Maka Anda mengada-ngadakan, karena Al-Fatihah itu cuma 7 ayat, jangan tambahkan jadi 8. Ya, cukup ihdinas siratal mustaqim, begitu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Di hati kita, ya Allah, mohon berikan kemudahan, kelancaran, kenyamanan, kesuksesan, ketenangan dan sebagainya. Paham? Please. Jelas sampai sini? Jelas. As-siratal mustaqim, saya selesaikan dulu ini sekejap. As-siratal mustaqim diartikan jalan yang lurus. Benar. Secara tekstual, sirat. Jalan, ya. Kemudian mustaqim, lurus. Sirat itu sebetulnya bukan jalan sempit ya, tapi jalan yang lebar. Ya, pernah dengar ini? Anda di hari kiamat akan melewati sirat, dan kemudian seperti rambut dibagi 7 gitu kan? Baik, rambut dibagi 7 berarti sempit tidak? Kecil kan? Tipis kan? Tapi kok bisa ada yang lewatnya sambil berlari? Sempit bisa lari gitu kan? Ada yang cepat kilat, lewat tanpa macet. Ya, dan nggak dikawal. Lewat ya, langsung lewat. Ya. Jadi cepat sekali, sekilatan. Ada yang merangkak. Tapi ada yang ketakutan. Itu sebetulnya jalan luas, saking luasnya orang bisa lenggang aja lewat. Lewat. Cuman sempit bagi orang yang kurang bekalnya. Sempit bagi pelaku maksiat. Makanya bahasa Nabi itu banyak bahasa majasnya. Ini jalan akan sempit kalau Anda berbuat maksiat. Makanya jangan banyak bermaksiat supaya jalan itu lebar bagi Anda. Itu cara memahaminya. Makanya ditambah dengan kalimat-kalimat lain. Ada orang cepat kilat, ada orang yang berlari, ada orang yang merangkak. Itu siapa dia? Banyak amalnya. Orang-orang saleh. Nah, sirat artinya luas tadinya. Ya, mustaqim, lurus, tegak. Tegak. Nah, ini ada 2 makna. Makna yang pertama, as-siratal mustaqim di sini adalah hidayah yang lurus, yang mengantarkan pada kebenaran yang mutlak. Hak, lurus, benar. Gak berubah-berubah. Jadi kalau minta hidayah, konsisten, istiqamah. Gak naik turun, gak rubah-rubah. Kalau tahajud, tahajud. Kalau minta solusi, benar. Minta fatwa hukum, benar. Lurus, hak, benar.
Yang kedua, ini gambaran dari segala hal yang mudah diraih. Kalau Anda ingin sampai ke tujuan, jalannya belok-belok atau lurus? Lurus. Jalan lurus lebih cepat sampai dibandingkan berkelok. Makanya as-siratal mustaqim sering diartikan sesuatu yang mudah diraih. Ya, ada yang kedua, makna kedua, as-siratal mustaqim selain jalan yang lurus, tegak, lurus, tidak belok, orang yang dapat hidayah akan tegak di jalan Allah. Itu makna yang pertama. Yang kedua, orang yang mendapatkan hidayah Allah dengan makna kemudahan, kebaikan. Yang ketiga tadi, kullu ma fi khair, maka ketika dia dapatkan, ya Allah, saya mohon kepadamu, anugerahkan segala kebaikan di rumah tangga, di kantor, di kehidupan sosial, siratal mustaqim dengan cara yang mudah. Enggak susah. Jangan berliku dulu ya Allah, capek, bolak-balik baru dapat. Diskusi debat dulu baru dapat. Pengen mudah ya Allah, mudah. Itu as-siratal mustaqim. Sesuatu yang mudah dijangkau. Jelas? Ada ihdinas siratal mustaqim bisa berarti ya Allah, anugerahkan kepada kami semua bentuk nilai-nilai kebaikan yang benar menurut pandanganmu. Jaga kami di jalannya supaya enggak belok dan berikan kepada kami dengan mudah tanpa sulit untuk meraihnya. Itu kurang lebih kalimat-kalimat yang secara singkat padat mewakili makna-makna tadi. Jelas? Ayat ini juga bisa dipakai rumus saat Anda berangkat haji atau umrah, kemudian Anda lupa misalnya dengan maktab ya, atau hotel. Ya, nyasar kemana? Orang tawaf di Ka'bah, Anda ke tempat jumroh misalnya kan? Anda di situ bingung. Ini di mana? Kan? Mau nanya susah, nggak bisa bahasa Arab, ketemu askar. Tunjukin aja kartunya. Datang, Pak, bilang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Tunjukin di mana, ya. Ntar askarnya jawab pakai bahasa Arab. Anda nggak ngerti. Askarnya terusin ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti jalan yang ini, jangan belok-belok. Kesini bisa sesat, sini dimaki orang, ya. Baik. Nah, ini teman-teman, itulah makna dari ihdinas siratal mustaqim seperti yang dibacakan juga di sini. Nanti ada tambahan-tambahan, ya, seperti qala Abu Hayyan fil Bahri, ya. Qala Abu Hayyan Al-Andalusi, seorang pakar tafsir namanya Abu Hayyan Al-Andalusi, punya kitab, ya. Di dalam kitab tafsirnya ma mulakhassu, beliau menyampaikan wa qad ta'ti bi ma'na at-tabyin kama fi qouli ta'ala wa amma thamud fahadainahum. Kadang-kadang hidayah bermakna penjelasan. Jadi kalau orang yang dekat dengan Allah akan diberikan jalan-jalan yang mudah untuk menjelaskan, ya. Penjelasan, keterangan-keterangan. Mau sholat, dapat keterangannya. Mau puasa, mudah jalannya. Mau bekerja, mudah jalannya. Ya, kemudian juga kadang datang lewat orang lain. Anda berdoa, ya Allah berikan petunjuk pada saya. Anda bisa mendapatkan ustadz yang benar. Anda bisa mendapatkan kawan yang baik di kantor. Ya, makanya ada doa dari Nabi kepada cucunya Al Hasan, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah berikan kami hidayah dan ditempatkan kami di tempat orang-orang yang dapat hidayah. Kita dapat hidayah, kemudian bertetangga dengan orang dapat hidayah. Di kantor dengan orang dapat hidayah. Ada juga. Ya. Kemudian ada lagi makna yang lain, au bi makna al-ilham kama fi qouli ta'ala qala fama rabbukum ya Musa qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqa tsumma hada. Di mana ilham seperti tadi yang kedua tadi, ya, adilala bil lutfin, ya, ila ma yusilul khair. Jadi semua bisikan yang lembut yang menyampaikan pada kebaikan. Jadi bisa datang maknanya ilham, bisa datang tabyin, bisa juga yang tadi kullu ma fihi khair. Paham sampai sini? Nah, ada bagian terakhir yang kalau kita dapatkan ini bisa kita amalkan bukan cuma di dunia. Di akhiratnya Anda akan ditempatkan dengan 4 golongan mulia. 4 golongan ini, pertama semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Di surga tinggalnya dengan semua nabi. Kedua, semua syuhada yang pernah syahid di bumi. Masya Allah. Di zaman awal sampai dengan kekinian. Yang ketiga, sholihin, semua orang soleh yang pernah hidup di bumi. Ya. Awas. Ini ada caranya. Walaupun nama Anda solihin, syuhada, tapi nggak ngikutin cara ini nggak akan bertempat dengan mereka. Yang keempat, siddiqin. Siddiq. Orang-orang yang membenarkan semua ketentuan Allah yang pernah hidup di bumi. Dia orang ini kalau mau bekerja, belajar, apa sih aturan Allah dalam pekerjaan, terus dia ikutin. Nggak boleh riba, dia tinggalkan riba. Ya. Jadi orang-orang ini kalau konsisten sampai meninggal dunia, ini tempatnya dengan semua nabi. Ya. Jangan curang, dia nggak akan curang selama hidupnya. Jangan korupsi, dia nggak korupsi. Jangan dusta, dia ikutin. Dia benarkan semua aturan Allah. Di rumah tangga dia praktekkan, di kantor dia praktekkan, mengajar dia praktekkan. Kata Allah, ikhlas. Wala tamnun tastakthir. Jangan ngajar karena berharap mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Karena pengen amplop. Kalau nggak ada amplop, nggak datang. Kalau nggak diberi, nggak mau hadir. Kalau nggak banyak jamaah, nggak mau datang. Jangan. Aturan diikuti, ikhlas, berusaha semampu kita. Nanti Allah berikan kecukupannya. Bismillah.
Kalau Anda bisa kerjakan itu, ya teman-teman, Anda akan dikumpulkan dengan 4 golongan. Nah, bagaimana cara mendapatkan itu? Teman-teman sekalian, apa ayat yang harus dibahas, apa yang diamalkan, itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, di pekan yang akan datang insyaAllah. Dalam ayat terakhir di surah Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, kenapa ditutup waladhdallin? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, siapa mereka? Bagaimana cara mengenalnya? Karena itu diperkenalkan pada kita supaya tidak diikuti. Ada orang yang sudah diberi tapi ditinggalkan. Ada orang yang sudah tahu tapi tidak kemudian dikerjakan. Maka dia kemudian akan merasakan walaupun nikmat di dunia tapi sengsara sebetulnya bagi kehidupannya baik dunia ataupun akhirat. Izin saya menyampaikan informasi. Yang pertama bagi adik-adikku yang insya Allah akan berangkat ke Timur Tengah, khususnya ke Sudan dalam waktu dekat ini. Nanti insya Allah saya akan ada pengarahan untuk pembekalan. Dan saya minta kepada yang sudah berada di sana ataupun di Al-Azhar, yang sudah kuliah di Jamiah Islamiyah di Madinah, juga di Istanbul, di Turki, Anda tolong serius karena masyarakat menanti Anda, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan saya selalu komitmen kalau ada yang tidak serius saya pulangkan supaya tidak membuang waktu banyak hal di sana. Ya, dan saya berikan sekali lagi kabar gembira bahwa insya Allah kami siapkan apapun. Saya sepanjang yang saya bisa saya lakukan dia. Insya Allah, insya Allah. Kalaupun tidak ada tiket, kita siapkan tiket sepanjang kita mampu. Kalau enggak ya kita share bagaimana kita bisa dapatkan. Alhamdulillah nanti sebentar lagi berangkat, siap-siap dengan baik. Yang kedua teman-teman, seperti saya sampaikan dalam video yang kemarin yang telah di-launching, saya ucapkan terima kasih. Kita ini alhamdulillah sedang berikhtiar membangun, itu sudah selesai marketnya. Dan itu dirancang oleh, kita tidak main-main, kita serius. Dirancang oleh nomor 10 terbaik di Asia. Desainernya itu untuk desain itu 10 hektar luasnya. Di sana kita akan kumpulkan pesantren. Ya, pesantren itu levelnya melanjutkan yang di sini. Sini ada TK, SD. Ini semua kurikulumnya dari Al-Quran. Jadi di sana nanti lanjut. Itu langsung nanti akan berhadapan dengan dunia nyatanya. Jadi kalau walaupun levelnya pesantren nanti ada dokter yang mengajar, ada yang bagian lain-lainnya, ada keilmuannya sekarang dikumpulkan sekarang. Makanya kami sekarang punya kelas para ilmuwan, kelas dokter, kelas pengusaha. Nanti selain kurikulum Quran, diknasnya juga dapat, nanti mereka akan langsung diajarkan. Jadi akan kelihatan kalau bakatnya jadi dokter, dokternya langsung ngajar nanti. Ya, dengan kurikulumnya, diknasnya dapat, dokternya ngajar. Jadi begitu masuk kampus dia sudah hatam tuh pelajaran-pelajaran itu. Dan dia hafal Quran. Dia hatam 30 juz. 30 juz ya. Nah, nanti insya Allah di situ juga ada untuk bimbingan laboratorium Quran sesuai dengan profesi masing-masing. Ada kerjasama nanti dengan kampus-kampus di dunia, mungkin akan bikin cabang di situ, ya juga mungkin akan tersambungkan, ya pertukaran di sana, baik dai, pelajar dan sebagainya ada. Kita 10 hektar cukup luas insya Allah. Kemudian yang paling menarik nanti insya Allah juga ada pusat Quran, kampung Quran. Kampung Quran. Nah, ini tempatnya sudah ada, tapi kami tidak infokan dulu. Sebab kalau diinfokan, nanti harga tanah naik. Spekulan datang, gitu kan? Nah, kita sama-sama saja. Ini proyek jangka panjang. Ini pembebasan 10 hektar. Dan biayanya juga cukup lumayan. Jadi kita ajak teman-teman. Dan seperti biasa, saya akan jadikan wakaf di situ. Nah, nggak akan ada punya saya. Nanti saya kumpulkan para pakar semuanya. Dan ini yang kalau kumpul, saya ajak akuntan, ada bagian keuangan, semua catat semua. Ya ada, dan kita nggak main-main, auditnya dari KAP langsung. Jadi independen, sampaikan ke publik, dapat sekian, keluar sekian, ada sekian, dipakai sekian, nanti kemudian dibangun, ini kadar-kadarnya akan datang sipulan-sipulan, ininya seperti ini, masa depan seperti ini, saya akan bergabung di sana, ya, kemudian bimbing, kalau wafat yang meneruskan nanti generasi ini, dan tempatnya milik umat Islam. Jadi insya Allah kita dari sekarang kita siapkan supaya nggak ada rebutan aset, ya nggak ada kepemilikan lahan. Jadi kita siapkan. Saya senang begitu lihat kemarin ada yang masuk 10.000, 50.000, 2.000, 1.000. Demi Allah saya katakan yang kita tanam aset akhirat. Mungkin yang 1.000 itu yang memberatkan timbangan di hari kiamat nanti. Ini masih terbuka, jadi kita pelan-pelan begitu dapat untuk 1 hektar kita langsung belikan. Itu per meternya 700.000. Jadi 1 hektar pun butuh 7 miliar gitu. Ya, kita sekarang butuh 10 hektar. Jadi kita pelan-pelan. Jadi begitu dapat, siapkan nanti target kita 3-4 tahun sudah jadi untuk pembangunan dengan keseluruhannya. InsyaAllah. Dan beberapa negara sudah siap untuk bisa bekerja sama. Baik kampus, pendidikan, macam-macam. Pokoknya kita siapkan dari sekarang. Ya, kita berharap mudah-mudahan dari situ akan muncul ulama-ulama, orang-orang baik. Dan insya Allah negeri kita akan terbantu kemakmurannya. Karena kita mengajarkan yang baik-baik. Ya, mengajarkan baik-baik, mengajarkan yang membangun. Jadi jangan takut. Jangan khawatir insya Allah. Kalau saya mencintai bangsa ini, mencintai negara ini, karena itu saya pulang.
Ya, kalau saya nggak cinta, saya nggak akan pulang. Ngapain? Di luar udah jadi mufti, ya boleh kita berfatwa, bisa kita ngasih keterangan orang siapa yang mau khutbah, kita periksa. Ya, makanya nggak apa-apa, saya bulan depan dapat honoris causa dari Turki. Nanti kita terima. Dari Sudan tadi kami dapat dari 2 kampus sekaligus honoris causa. Ya, di Al-Azhar nanti saya ngasih kuliah umum di sana, diterima juga. Ya, itulah luar negeri memberikan pengakuan pada keilmuan. Ya, walaupun kita kembali lagi ke sini kadang-kadang disebut bid'ah, itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah, tapi saya cinta, makanya saya pengen membangun, saya pengen wafat di sini walaupun kita nggak tahu wafat di mana. Setidaknya kita menanam sesuatu untuk bangsa kita supaya jadi baik di kemudian hari. Ya, jangan ribut, jangan berselisih, bangun. Kapan membangunnya kalau masih sering ribut? Ya, saya pun memberikan nasihat nih kepada para stakeholder bangsa. Ya, kalau Anda memang mencintai bangsa ini, ayo. Ya, mau sampai kapan rebutan proyek, rebutan pengaruh, rebutan di kalangan Anda saja? Katanya Anda mencintai bangsa, ingin membangun. Ya, mana Pancasila yang Anda sering dengungkan? Mana Bhinneka Tunggal Ika yang sering Anda sebutkan? Kalau tiap hari cuma rebutan jabatan, rebutan proyek, rebutan ini itu. Mau sampai kapan seperti itu? Saya katakan sekali lagi, Anda akan wafat. Anda wafat. Dan Anda harus menanamkan benih kebaikan di dunia sehingga saat wafat, kebaikan itu yang akan mengekalkan nama Anda sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba renungkanlah pejabat-pejabat yang baik-baik dan semuanya. Khawatir Anda yang dikejar adalah dudukan, begitu belum sampai bisa wafat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman saya ingatkan ya, Anda bekerja dimanapun yang jujur, yang baik. Jauhi korupsi, sogok nyogok, riba, jauhi semuanya. Ya, untuk apa Anda ngaji dengan saya kalau Anda tidak praktekkan semua itu? Ya, berbuat rukun dengan tetangga. Walaupun tetangga Anda bukan muslim, Anda berbuat yang baik. Mudah-mudahan itu asbab hidayah untuk semuanya. Pulang ke rumah jadi yang baik, anak yang baik pada orang tua, patuh yang baik. Ya, sayangi orang tua Anda. Pada keluarga sayangi, pada anak, pada istri, pada suami sayangi. Jaga baik-baik supaya beban kita ringan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, insya Allah ada pembekalan da'i, tapi ini belum saya bisa sampaikan. Yang sudah mendapat undangan nanti akan bertemu saya setelah ta'lim. Saya akan berikan arahan. Insya Allah saya pun menyiapkan da'i-da'i khusus yang akan diberikan training. Ya, da'i ini spesial karena nanti akan dikirim juga ke pelosok-pelosok di wilayah-wilayah kita. Dan ini akan dikirim bukan cuma di sini, tapi mendapat pendidikan di luar negeri juga. Ya, supaya ilmunya bertambah, tambah luas, dan itu yang cocok dengan kebutuhan kita. Ya, insya Allah diberikan pendidikan 4 madhab, diberikan pendidikan yang luas wawasannya dan sebagainya, sehingga sampai di sini bisa berdakwah dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan kita di sini. Baik, saya kira itu teman-teman sekalian. Insya Allah untuk Project Islamic Center masih dibuka, itu sangat panjang sekali. Yang pasti nanti kita akan buat laporan-laporan sehingga diketahui dan dipahami. Nanti kalau sudah lahannya oke, semua sudah dapat, nah, baru kita publish supaya di sana nggak ada spekulan-spekulan dan Anda akan tahu apa yang kita sedang persiapkan sekarang. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan pekan depan tidak ada kajian. Sekarang saya akan ke Inggris. Ya, pekan depan saya berangkat ke Inggris. Ya, saya ulangi ya. Pekan depan tidak ada kajian, saya berangkat ke Inggris. Bukan Ciamis, Inggris. Inggris. Ya, nah, lampu merah sonoan dikit tuh. Ya, jadi mau berangkat ke Inggris sekitar 4-5 hari. Dan teman-teman yang ada di London, di Manchester, di Glasgow, nanti insya Allah kita berjumpa di sana. Ya, see you soon insya Allah. I'll be there on the 24th ya. Dan tanggal 24 sampai ke 29 ya di bulan ini. Jadi pekan depan ya kita tidak ada taklim. Tapi kalau mau ke sini, gak apa-apa. Cuman saya nggak ada. Ya, jadi kita libur dulu dan taklimnya insya Allah nanti berlangsung dari sana kalau nanti ada streaming. Dan Anda bisa penuhi majlis ustadz yang lain untuk mendapatkan manfaat dari mereka. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفقنا بما تعلمنا وفقنا لنعمل ما تعلمنا به. اللهم بارك في عائلاتنا وبارك في مجتمعنا وبارك في بلادنا. اللهم احفظ يا
يا الله أمراءنا واجعلهم عدلاء واحفظ يا الله علماءنا واجعلهم مخلصين في دعوتهم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.